Kambing hitam. Menarik, ini adalah pertama kalinya seseorang menggunakan kebohongan langsung untuk memuji aku. Rosalind nyaris tidak meremas ejekan untuk menutupi kepanikan di dalam. Kamu dapat menyamarkan diri dengan ambisi, tetapi kamu tidak bisa menipu semua orang. Kamu tidak membuat agama baru dan mengubah kepercayaan orang karena ambisi. Kamu punya motif lain. Han Xiao tersenyum. Han Xiao memiliki pengetahuan terbatas tentang Rosalind di depan matanya, tetapi para pemain telah mengumpulkan cukup banyak informasinya selama versi Revolusi Perak dalam kehidupan sebelumnya. Ketika Han Xiao mengenali Rosalind, dia mengingat informasi itu. Beberapa di antaranya adalah pengalaman masa lalu Rosalind. Sepertinya dia telah memberitahu orang lain tentang masa lalunya sebelumnya. Meskipun dia tidak memberitahu para pemain di mana rumahnya, dia berbicara tentang apa yang dia lakukan di rumahnya dan apa motifnya. Menurut informasi itu, Han Xiao tahu bahwa motif asli Rosalind tidak ada hubungannya dengan ambisi. Dia tidak mengendalikan iman orang lain untuk kekuasaan. Han Xiao tahu Rosalind lebih baik dari dirinya sendiri. Siapapun yang bisa menjadi tulang punggung tentara Revolusi Perak, selain memiliki keterampilan khusus, memiliki hati yang tidak puas dengan status quo dan aspirasi yang unik. Rosalind terkejut. Ini adalah orang pertama yang melihat penyamarannya. Dia dengan cepat menahan keterkejutannya kemudian menstabilkan pikirannya dengan kewaspadaan dan kewaspadaan. Ini sudah kebiasaannya selama bertahun-tahun. Black Star hanya melihat aku 2 kali. Dia pasti memiliki alasan untuk mengatakan hal-hal ini. Dia pasti melebih-lebihkan. Bagaimana dia bisa tahu apa yang aku pikirkan? Motif nyata untuk menciptakan agama dan mengumpulkan orang-orang percaya selalu menjadi rahasia terdalam Rosalind. Dia tidak pernah memberitahu siapapun, dan dia tidak percaya bahwa Black Star dapat menebak dengan benar. Reynolds menoleh dan menatap Han Xiao dengan mata curiga, apakah adiknya benar-benar memiliki motif lain? Kemampuan kamu adalah menulis ulang secara halus pandangan mental orang. Dampaknya tidak terlalu kuat, dan kamu tidak dapat sepenuhnya memanipulasi orang lain sesuai dengan keinginan kamu. Namun, kamu dapat menaruh segala macam ide di pikiran mereka. Han Xiao, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, berkata perlahan. Pikiran tidak berwujud, tetapi itu seperti string yang memanipulasi boneka, mempengaruhi setiap aspek individu. Apakah seseorang setia atau pemberontak, tulus atau munafik, optimis atau pesimis, sangat tergantung pada pikiran seseorang. Alasan mengapa lingkungan yang sama menciptakan orang yang berbeda adalah karena pikiran juga. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Rosalind, yang memaksa dirinya untuk tetap tenang, dan tersenyum. Menggunakan kemampuan espermu, kamu bisa memberi mereka ide-ide baru yang sangat menular. Di mata pemerintah rumah kamu, ide kamu adalah virus. Tetapi dalam pandangan aku, ide kamu adalah benih yang dapat membalikkan ribuan cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan seluruh ras. Petik 2. Kamu, ekspresi Rosalind berubah secara drastis. Tanpa menunggunya merespons, Han Xiao melanjutkan. Kepribadian rasial dari suatu peradaban sebagian tergantung pada sifatnya dan sebagian pada ide-ide tradisional yang telah diturunkan dari zaman kuno, yang tidak dapat dikontrol oleh generasi masa depan dan akan berubah secara independen pada berbagai tahap sejarah saat ia berkembang. Gagasan-gagasan yang tersisa dari sejarah ini akan larut ke dalam darah ras ini dan menjadi identitas spiritual mereka. Sejarah hanya terjadi sekali, dan sebuah balapan tidak memiliki kesempatan kedua. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada kesempatan bagi mereka untuk memilih. Dari perspektif makro, budaya dan karakter peradaban ini hampir acak, mereka belum tentu hasil optimal dari variabel tak terbatas. Atau mungkin tidak ada yang namanya hasil optimal. Aku menyebut kamu seorang pembaru karena aku tahu kamu tidak mendirikan agama di kota kelahiran kamu untuk kekuasaan, tetapi untuk mereformasi ras kamu sendiri. Sejujurnya, aku sedikit terkesan dengan aspirasi kamu. Tujuan kamu bukan untuk mereformasi pemerintahan atau sistem tetapi ideologi budaya dan tujuan spiritual dari ras, sehingga mengubah identitas spiritual dari seluruh ras. Petik 2. Informasi ini seperti badai yang melanda Reynolds. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Rosalind, tercengang. Jika apa yang dikatakan Han Xiao benar, tujuan kakaknya memang luar biasa besar. Seolah-olah Rosalind disambar petir, dia ketakutan, dan wajahnya tertutup rasa tidak percaya. Han Xiao tersenyum di benaknya. Itulah motif yang dijelaskan oleh Rosalind di kehidupan sebelumnya. Menggunakan mereka untuk menipunya sangat efektif. Setelah jeda, ia melanjutkan dan berkata, baik itu mereformasi sistem atau mereformasi pemerintah, efeknya tidak akan bertahan selama mereformasi identitas spiritual dari seluruh ras. Banyak masalah karena orang. Karakter menentukan nasib. Tanpa pengaruh eksternal, hukum ini berlaku untuk peradaban. Sejarah telah ditetapkan. Dalam perjalanan pengembangan peradaban, pada dasarnya tidak ada kesempatan untuk mengubah karakternya. Apa yang telah kamu lakukan adalah menanamkan ide-ide baru dan memberi mereka kesempatan untuk berubah melalui bentuk kemampuan dan agama esper kamu. Ini adalah rencana transformasi balap kamu. Han Xiao menyentuh dagunya. Bagaimanapun, kamu hanya seorang individu dalam lomba ini.
Di mata orang lain, kamu sama sekali tidak berhak mengubah pikiran semua orang. Melalui tumbuh dewasa, setiap orang telah menciptakan sejarah mereka sendiri. Kamu tidak dapat memengaruhi tradisi yang mengakar dalam yang telah ada selama ribuan tahun. Karena itu, kamu menjadi bidat, pendosa. Petik 2. Dalam pandangannya, tindakan Roselyn pada dasarnya mengarahkannya untuk menjadi orang suci. Han Xiao tidak bisa membantu tetapi berpikir, kamu menyangkal sejarah dan semangat rasial yang telah diturunkan. Tidak heran mereka mengurungmu. Gagasanmu terlalu berbahaya. Meskipun demikian, pemikiran wanita ini tidak salah. Dengan asumsi bahwa tidak ada Konfusius atau Mencius dalam sejarah kehidupan sebelumnya, ide-ide yang diturunkan oleh orang-orang di dunia akan berbeda setelah ribuan tahun, dan logika orang akan berubah ke tingkat tertentu juga. Cara termudah untuk mengubah pandangan spiritual suatu kelompok adalah agama dan pendidikan, jadi kamu memilih untuk membangun agama, menghimpun iman, dan secara halus mengubah karakter orang. Ini adalah motivasi kamu yang sebenarnya, kata Han Xiao, menatap Roselyn. Apakah aku benar? Tangan Roselyn bergetar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap Han Xiao dengan kerumitan besar. Kamu benar. Suara Roselyn menjadi rendah. Nada sinisnya dari sebelumnya benar-benar menghilang. Sekarang, Han Xiao akhirnya merasakan aura samar seorang paus religius dalam dirinya. Dia menatap lurus ke mata Han Xiao dan berkata, aku tidak mulia. Orang tua Reynolds dan aku meninggal dalam parade politik. Peradaban Ciciris mengecewakan aku lagi dan lagi, jadi aku ingin mengubah sesuatu. Kamu benar, aku tidak punya hak untuk mengubah identitas spiritual dari seluruh ras, dan mereka tidak selalu membutuhkan aku. Tetapi jika tidak ada yang melakukan sesuatu yang luar biasa di bawah semua tekanan itu, tidak ada yang akan berubah. Aku menciptakan agama yang bertahan bertahun-tahun, dan aku hanya mengubah karakter sekelompok kecil orang. Melalui agama dan kemampuan ester aku membuat mereka positif, aku membuat mereka memahami masa kini, dan aku membuat mereka lebih baik. Selama agama berlanjut, bahkan tanpa kemampuan ester aku di masa depan, ide-ide ini akan menjadi semakin populer. Sayangnya, itu memicu reaksi. Petik 2. Setelah bertahun-tahun menderita, Roselyn menjadi sangat waspada terhadap semua orang. Kata-kata kasar dan sikap sinisnya adalah penyamarannya yang melindungi, terlalu banyak orang berbohong, terlalu banyak yang ingin menggunakannya. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah membuka diri kepada siapapun lagi. Bahkan jika dia disalahpahami, dia tidak akan membela diri. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, Roselyn telah berbicara. Dia menatap Han Xiao, hatinya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Ada kejutan, kelegaan, dan sedikit kebahagiaan bertemu seseorang yang memahaminya. Itu adalah rahasia terdalam hatinya yang tidak pernah dia katakan kepada orang lain, tetapi Black Star telah melihatnya dengan mudah. Ini adalah pertama kalinya Roselyn bertemu seseorang yang mengenalnya dengan sangat baik, dia hampir kehilangan ketenangannya. Tanpa bicara, Reynolds memandang Roselyn dengan tak percaya. Dia menatapnya dari kepala ke kaki berulang-ulang, sepertinya bertanya-tanya apakah saudara perempuannya telah ditukar. Dia tidak bisa membayangkan Roselyn memiliki aspirasi dan mimpi yang begitu besar. Melihat bahwa Roselyn mengakui bahwa dia benar, Han Xiao diam-diam bersemangat. Metode pemupukan ini sama baiknya seperti dulu. Ini mungkin bagaimana tentara revolusi perak membodohinya di kehidupan aku sebelumnya. Ahcu. Di planet Aquamarine, Bennett tiba-tiba bersin. Ketika Roselyn selesai, ruangan menjadi sunyi. Beberapa dari mereka tidak berbicara sejenak. Han Xiao mengetuk meja dan berbicara lebih dulu. Jadi, apa rencanamu di masa depan? Kamu tidak dapat kembali ke Ciciris, dan kamu masih dianggap sebagai tahanan Purple Crystal. Aku menebus kamu, jadi aku tidak bisa membiarkan kamu berlarian kemanapun kamu suka. Petik 2. Roselyn berbalik dan melirik Reynolds. Dia lalu tersenyum ringan. Aku melihat. Setelah banyak bicara, kamu masih ingin aku tetap tinggal. Petik 2. Kamu berbakat. Aku suka bakat. Petik 2. Han Xiao, tentu saja, tidak harus menyangkalnya. Karena kakakku bekerja untukmu, bahkan jika kamu ingin menggunakan aku, kamu tidak akan melakukan sesuatu yang berlebihan. Oke, kamu menggunakan koneksi kamu untuk menyelamatkan aku, jadi aku berutang budi padamu. Saudaraku adalah saudaraku, aku tidak akan menggunakannya untuk membalas kamu. Juga, aku tidak memiliki banyak kemampuan bertarung, jadi aku pasti tidak akan cocok untuk orang penting seperti kamu. Petik 2. Roselyn menggeliat dan kembali ke sikap sinisnya. Dia sengaja memberi Han Xiao kedipan mata yang samar-samar menggoda dan berkata, karena aku tidak akan bisa berlari lagi, aku tidak punya pilihan. Aku akan meminjamkan tubuh aku kepada kamu sebagai alat. Gunakan sesuka kamu, jangan malu-malu. Petik 2. Baik. Han Xiao mengangguk dengan normal, tetapi di dalam, dia berteriak, masih mengadakan pertunjukan. Kamu pikir aku tidak bisa melihat favorability sebesar 80 itu? Apakah akan membunuh kamu untuk jujur tentang betapa bersyukurnya kamu? Apakah itu? Masalah terbesar diselesaikan.
Han Xiao membiarkan Reynolds membawa Rosalind untuk beristirahat, makan sesuatu, dan mengisi kembali energinya. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di penangkaran, tubuhnya agak lemah, dan dia membutuhkan pemulihan. Setelah mereka berdua pergi, Han Xiao tinggal di aula sendirian. Dia mengetuk sofa dengan jarinya, merenungkan bagaimana memanfaatkan bakat khusus Rosalind. Kemampuan Esper Rosalind sangat cocok untuk konstruksi ideologis. Dia merasa bahwa itu dapat digunakan untuk memperkuat budaya perusahaan Black Star Army, untuk membuat beberapa slogan seperti, biarkan cahaya bintang hitam bersinar di setiap sudut alam semesta, dan semoga Black Star naik seperti biasa. Tanah pertumpahan darah juga memiliki bakat khusus untuk konstruksi ideologis. Itu berarti, Rosalind dapat mengambil pekerjaan sebagai komisaris politik. Han Xiao menyentuh bibirnya dengan gembira. Untuk membuat daun bawang tumbuh sehat dengan konstruksi spiritual. Itu akan menjadi pupuk majemuk yang kuat. Juga, kemampuannya sangat istimewa. Tentara Revolusi Perak masih akan menargetkannya di masa depan, dan aku tidak bisa mempertahankan seseorang dengan aspirasi sebesar itu selamanya. Karena itu masalahnya, jika dia masih akan menjadi anggota inti dari Tentara Revolusi Perak seperti di kehidupan aku sebelumnya, mungkin aku bisa membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Taralam Star Cluster, 0358 Wormhole Sektor. Lubang cacing biru hitam besar dan kecil dengan koordinat ruang berfluktuasi ada di daerah ini, merobek ruang di sekitar mereka. Ruang waktu kecil dengan hati-hati bepergian di area ruang yang tidak stabil ini. Itu adalah perjalanan Han Xiao. Di area tengah Satelit Star Ring adalah kelompok lubang cacing besar yang berada di bawah area klaster bintang Taralam. Daerah berbahaya ini disebut zona wormhole. Ada sangat sedikit orang di sekitar. Berbagai peradaban Star Cluster telah menempatkan orang-orang di sana dan membangun stasiun pengamatan lubang cacing, mengklasifikasikan zona wormhole menjadi ratusan sektor. Zona wormhole di cincin bintang hancur terhubung ke banyak tempat di seluruh alam semesta. Tugas stasiun pengamatan lubang cacing adalah untuk mengukur di mana beberapa lubang cacing itu dipimpin. Namun, karena lubang cacing menjadi sangat tidak stabil, lubang cacing tua menghilang secara teratur, dan lubang cacing baru sering muncul. Karena itu, kemajuan pengukurannya sangat lambat. Menurut data resmi, hingga hari ini, mereka hanya menyelesaikan pengukuran untuk 1 dari 2.400.000 dari semua lubang cacing. Target Han Xiao saat ini adalah stasiun pengamatan 0358 sektor wormhole. Distributor misi cetak biru warisan level 180 perak adalah mekanik yang memelihara stasiun pengamatan lubang cacing ini. Ketika ia melewati sekelompok lubang cacing, sebuah stasiun ruang angkasa kecil muncul dalam visinya di bawah orbit lubang cacing. Han Xiao mengirim permintaan pendaratan ke stasiun ruang angkasa, yang sangat cepat disetujui. Dia mengemudikan pesawat ruang angkasa untuk berlabuh di stasiun ruang angkasa dan memasuki lorong pelabuhan. Setelah meluncur di jalur magnetik stasiun ruang angkasa untuk sementara waktu di lorong sempit, ia akhirnya memasuki pelabuhan. Han Xiao turun dari pesawat ruang angkasa dan menyapa petugas pemeliharaan pelabuhan. Yang Mulia Black Star, apakah kamu datang untuk mencari Profesor Harofal lagi? Seorang petugas pemeliharaan bertanya. Di mana dia sekarang? Han Xiao mengangguk. Kamu datang di waktu yang tepat. Profesor Harofal mengikuti tim pengukuran untuk mengumpulkan data lubang cacing beberapa waktu lalu dan hanya kembali 2 hari yang lalu. Dia sekarang di dalam lab penelitian, melakukan eksperimen. Petik 2. Terima kasih. Han Xiao tersenyum dan meninggalkan dermaga, menuju ke lab penelitian stasiun pengamatan lubang cacing. Stasiun pengamatan lubang cacing ini bukan milik klan atau Purple Crystal tetapi peradaban Star Cluster lain dari Satelit Star Ring yang tidak ambil bagian dalam perang rahasia dan semi-netral. Harofal adalah seorang mekanik tipe penelitian yang tidak pandai bertarung, seorang profesor dari lembaga pendidikan mekanik milik pemerintah dari peradaban Star Cluster ini. Dia selalu berada di garis depan teknologi, mempelajari semua jenis mata pelajaran. Untuk mempelajari kelompok lubang cacing, dia sengaja meminta untuk melakukan pemeliharaan di stasiun pengamatan. Dia adalah distributor misi cetak biru. Han Xiao telah menyelesaikan misi cetak biru hingga ronde ke-7. Dia telah datang ke stasiun pengamatan ini berkali-kali, jadi orang-orang di sana sudah mengenalnya. Tiba di lab penelitian dengan lancar, Han Xiao mengumumkan identitasnya di luar pintu yang terkunci. Setelah menunggu sebentar, pintu terbuka, dan Harofal berjalan keluar. Dia menatap Han Xiao dan berkata dengan sedih, kamu mengganggu eksperimen aku. Eksperimen dapat dilakukan kapan saja, tetapi kamu tidak bisa bertemu aku setiap hari. Han Xiao tertawa. Harofal adalah seorang lelaki tua dengan kulit merah. Rambut dan janggutnya semua putih. Dia sangat tua, tetapi punggungnya lurus, dan dia tampak lebih bugar daripada beberapa pria yang lebih muda. Ini adalah orang tua yang tangguh. Bagi kelas mekanik, pengetahuan adalah kekuatan. Harofal telah mempelajari berbagai teori mekanika dengan sangat mendalam dan cukup berbakat.
Selain itu, dia telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, jadi sangat normal bahwa dia adalah mekanik kelas A. Namun, Haroval selalu meneliti dan mempelajari teknologi, dia jarang berkelahi dengan siapapun. Meskipun levelnya tidak rendah, ia memiliki banyak subkelas yang mirip dengan cendekia. Kemampuan tempurnya termasuk yang terendah di kelas A. Peradaban sistem bintang akan memiliki puluhan super kelas A pemerintah. Dengan demikian, peradaban Star Cluster secara alami memiliki puluhan kali lebih banyak super kelas A. Setelah Han Xiao memasuki Calamity Grade, dia pada dasarnya hanya melakukan kontak dengan orang-orang dari tingkat yang sama, jadi sepertinya ada banyak kelas Calamity. Sebenarnya, dibandingkan dengan jumlah besar Grade B dan Grade C Supers, jumlah Calamity Grade masih sangat rendah. Peradaban Star Cluster memiliki Supers Grade A yang relatif lebih banyak, sehingga mereka dapat memiliki beberapa bakat yang tidak diperlukan untuk bertarung, seperti Haroval, yang memiliki kemampuan tempur rendah dan fokus pada penelitian dan pengembangan. Meskipun Haroval selalu fokus pada penelitian, dia tahu bahwa Black Star juga seorang mekanik utama, jadi dia menghormatinya. Dia sementara berhenti studinya dan mengundang Han Xiao ke ruang tamu untuk mengobrol. Setelah mengobrol sebentar, Han Xiao pindah topik ke misi cetak biru. Cetak biru warisan perak ini adalah milik pribadi Haroval. Han Xiao telah membuat perjanjian dengannya sejak lama bahwa selama dia membantunya melakukan beberapa hal, Haroval akan bersedia untuk mengajarkan cetak biru kepada Han Xiao. Misi itu di babak 7. Haroval berpikir sejenak sebelum memberikan permintaannya. Pemberitahuan muncul di antarmuka Han Xiao. Dia memandang babak baru untuk misi itu tidak sulit, hanya rumit. Han Xiao tidak menunda lagi. Dia mengakhiri obrolan dan mengucapkan selamat tinggal pada Haroval. Dia meninggalkan stasiun pengamatan dan segera menuju untuk menyelesaikan misi. Misi cetak biru level 180 perak memiliki total 10 putaran. Bagi Han Xiao, itu sama sekali tidak berbahaya, dia bisa menyelesaikannya selama dia menghabiskan waktu. Pada bulan berikutnya, Han Xiao berkeliling, kembali dan meninggalkan stasiun pengamatan, dan fokus menyelesaikan satu persyaratan misi satu demi satu. Ralph telah memberinya liburan yang sangat panjang kali ini, jadi dia punya banyak waktu. Ketika dia melakukan misi, dia tidak menemukan kecelakaan, itu berjalan sangat lancar. Hanya dalam waktu 10 hari, misi cetak biru dalam daftar misi akhirnya terbukti, selesai. Han Xiao segera kembali ke stasiun pengamatan dan menemukan Haroval. Haroval membawa Han Xiao ke kamar pribadinya, menggali banyak barang, dan mengeluarkan brankas mekanik berbentuk persegi. Dia memasukkan tenaga mekanisnya sendiri sebagai kata sandi, dan bagian-bagian mekanis dari brankas mulai bergerak seperti Rubik's Cube. Setelah beberapa saat, brankas terbuka. Haroval mengeluarkan setumpuk cetak biru tebal dari dalam, mengguncangnya sedikit, dan meletakkannya di atas meja. Baiklah, sesuai kesepakatan kami, cetak biru ini sekarang menjadi milikmu. Itu aneh, kamu sudah sibuk berperang beberapa tahun ini, namun kamu menghabiskan waktu untuk melakukan sesuatu untuk aku. Apakah cetak biru ini bermanfaat bagi kamu? Petik 2. Bisa dibilang begitu. Han Xiao mengangguk. Haroval melihat bahwa Han Xiao tidak berencana untuk menjelaskan lebih lanjut, jadi dia tidak melanjutkan bertanya. Dia membalik cetak biru di atas meja dan berkata, ini yang kamu minta. Aku mendapat ini dari orang lain, jadi itu bukan rahasia. Meskipun teknologi yang menarik, itu tidak terlalu canggih. Tampaknya cetak biru diturunkan oleh seorang mekanik dari bertahun-tahun. Lalu, petik 2. Biarkan aku melihat sekilas. Han Xiao memindai melalui cetak biru itu. Bila progres untuk membaca langsung muncul di antarmuka. Kecerdasannya sangat tinggi, jadi bacaannya cepat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia telah membaca cetak biru yang rumit ini. Dengan antarmuka, selama ia memiliki kecerdasan yang cukup tinggi, efisiensi mempelajari cetak biru akan ratusan kali lebih cepat daripada mekanika biasa. Berdiri di samping, Haroval berpikir bahwa Han Xiao hanya melihatnya sebentar. Dia tidak akan pernah tahu bahwa Han Xiao sudah menguasai pengetahuan cetak biru ini hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Kamu telah menerima ASAG Star Freezing Cannon Blueprint X1. Kamu telah mempelajari cetak biru baru, ICAG Star Freezing Cannon. ICAG Star Freezing Cannon. Akhirnya, Han Xiao mengambil napas dalam-dalam dan melihat pengantar cetak biru pada antarmuka. Cetak biru warisan semuanya memiliki nama yang agak timpang. The ASAG Star Freezing Cannon adalah mesin level 180. Itu adalah senjata strategis tingkat planet untuk Cannon Masters. Sebagai mekanik, dia bisa menggunakannya juga. Sebagian besar meriam energi menembakkan aliran partikel berenergi tinggi sementara serangan ASAG Star Freezing Cannon sangat dingin. Menurut pengenalan cetak biru, di output daya tertinggi ASAG Star Freezing Cannon, satu serangan dapat mengirim seluruh planet ke zaman es. Meskipun kekuatan penghancurnya tidak setinggi penghancur planet yang sebenarnya, itu masih merupakan senjata yang sangat kuat. Mungkin karena ASAG Star Freezing Cannon sudah sangat tua,
itu tidak memiliki persyaratan pengetahuan yang sangat tinggi. Di antara pengetahuan mutakhir, itu hanya diperlukan abnormal state energi, dan senjata pemusnahan-pemusnahan yang terkendali. Untungnya Han Xiao tahu keduanya jadi dia tidak harus menemukan pengetahuan mutakhir, abnormal state energi, and controllable annihilation weapons. Fortunately Han Xiao knew but so had it not afraid of new cutting edge knowledge. Benda ini membutuhkan banyak bahan langka. Aku harus kembali untuk membangunnya. Melirik biayanya, Han Xiao berucap. Biaya meriam ini bahkan mungkin lebih tinggi daripada penghancur planet yang tepat. Pengembangan teknologi dimaksudkan untuk membangun senjata berdaya tinggi dengan biaya rendah. Cetak biru yang lebih tua pada dasarnya memiliki kekuatan tinggi dan bahkan biaya yang lebih tinggi. Bagaimanapun, teknologi saat itu belum semaju itu. Namun, apakah masalah yang dapat diselesaikan dengan uang bahkan dianggap sebagai masalah? Aku kaya. Menyingkirkan cetak biru itu, Han Xiao mengangguk dan berkata, aku akan pergi. Apakah kamu tidak ingin tinggal sebentar untuk mengobrol sebelum pergi? Aku masih ingin mendiskusikan beberapa teknologi dengan kamu. Petik 2. Mungkin tidak, aku punya beberapa hal untuk dilakukan. Baiklah kalau begitu. Aku akan mengirim kamu ke dermaga. Jika kamu punya waktu di masa depan, jangan sungkan mengobrol dengan aku kapan saja. Kamu memiliki nomor komunikasi aku. Haroval merasa sedikit sedih. Dia cukup suka mengobrol dengan Han Xiao. Keduanya adalah master mekanik, dan mereka memiliki topik yang tak terbatas untuk dibicarakan. Namun, begitu mereka meninggalkan ruangan, lampu di koridor menjadi lampu alarm peringatan merah. Alarm menusuk bergema di seluruh stasiun pengamatan. Serangan musuh. Serangan musuh. Petik 2. Wajah Haroval berubah drastis. Sebelum dia bisa bicara, seluruh stasiun pengamatan bergetar hebat, dan Haroval nyaris terhuyung. Tepat setelah itu, suara ledakan yang memekakkan telinga datang dari jauh. Ledakan. Api yang kuat dengan cepat berkembang ke arah mereka, mengisi koridor. Han Xiao mengerutkan kening. Partikel nano naik di telapak tangannya dan berubah menjadi baju besi. Dia membalikkan tangannya, dan perisai psionik berbentuk oval biru muncul, dengan mudah memblokir api. Dia kemudian berbalik dan menatap Haroval. Musuh pasti membombardir tempat ini dari luar. Ayo tinggalkan stasiun pengamatan dulu. Petik 2. Haroval memiliki sedikit pengalaman melawan musuh, tetapi dia tidak begitu berpengalaman sehingga dia akan panik dalam situasi seperti itu. Dia melengkapi pakaian mekaniknya sendiri dan menabrak koridor, menembus baju besi luar stasiun pengamatan dan terbang keluar. Han Xiao mengaktifkan setelan mekanis kera gunung dan mengikutinya. Mereka berdua akhirnya melihat apa yang terjadi setelah meninggalkan stasiun pengamatan. Ekspresi mereka berubah. Sebuah armada mengelilingi stasiun pengamatan dari segala arah. Setidaknya ada 500 kapal perang, dan mereka semua menembaki stasiun pengamatan. Perisai pelindung hampir terkoyak seketika saat sinar berenergi tinggi menembus stasiun pengamatan. Saat berikutnya, api membesar, dan stasiun pengamatan meledak, hancur berkeping-keping. Tidak, lab penelitianku. Ekspresi Haroval berubah drastis saat dia berteriak dengan sakit hati. Seastriste, pesawat ruang angkasa aku. Mata Han Xiao berkedut. Reynolds telah menerbangkan Blacklight Stealth kembali. Jadi dia hanya menggunakan pesawat ruang angkasa kecil normal. Meskipun demikian, Han Xiao masih menyimpan beberapa boks tentara di dalamnya. Itu akan menjadi kerugian besar jika mereka hancur juga. Meskipun dia tidak kekurangan uang sama sekali, membuang-buang masih memalukan. Han Xiao mengangkat tangannya. Ruang di sekelilingnya beriak, dan army boxes tiba satu demi satu melalui hyperdrive. Han Xiao menghitungnya dan merasa lega. Bagian luar kotak angkatan darat telah menderita beberapa kerusakan, tetapi bola terkompresi di dalamnya tidak rusak. The Army Boxes tidak hanya memiliki perangkat hyperdrive yang dilengkapi tetapi juga perisai pelindung. Ini awalnya untuk mencegah musuh menyerang Box Army, tapi kali ini berguna. Seluruh stasiun pengamatan berubah menjadi memo, hanya beberapa supers yang selamat. Serangan itu terlalu mendadak. Orang-orang di dalam stasiun pengamatan tidak bisa bereaksi sama sekali. Karena ini adalah stasiun ruang angkasa untuk penelitian, ia memiliki langkah-langkah defensif terbatas. Lagi pula, tidak banyak orang yang dengan sengaja menyerang stasiun pengamatan lubang cacing yang didirikan oleh peradaban Star Cluster. Selanjutnya, ini adalah zona wormhole. Kelompok lubang cacing yang tidak stabil adalah garis pertahanan alami. Hampir tidak ada yang bertempur di sana. Siapakah orang-orang ini? Mengapa mereka menyerang kami? Haroval terkejut dan geram. Han Xiao juga sangat ingin tahu. Dia secara naluriah merasa bahwa musuh-musuh ini ada di sana untuknya. Dia hampir mengembangkan kebiasaan diserang selama bertahun-tahun. Dia mengerutkan kening dan memandangi armada. Ketika dia akan berbicara, dia menerima pesan di setelan mekaniknya. Kami akhirnya bertemu lagi, Black Star. Suara ini, sedikit familiar. Han Xiao menoleh.
Visinya melewati alam semesta dan mengunci seseorang dari armada. Setelah melihat dengan jelas penampilan orang ini, Han Xiao terkejut dan terkejut. Orang ini adalah musuh lamanya yang telah hilang selama bertahun-tahun, pemimpin Darkstar. Bagaimana dia muncul di sana? Sejak pengejaran Godora untuk pemimpin Darkstar berakhir tanpa hasil, Han Xiao belum melihat pemimpin Darkstar. Tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Tapi sekarang dia tiba-tiba muncul, bahkan membawa armada. Sepertinya dia telah bangkit dari abu. Han Xiao mengerutkan kening. Pemimpin Darkstar pasti tahu keberadaannya dan memiliki saluran intelijen yang luar biasa. Dia harus bekerja dengan organisasi yang sangat kuat. Darkstar hanya akan memiliki kesempatan untuk menargetkan Godora jika aku tersingkir. Adapun organisasi yang bekerja dengan Darkstar, itu mungkin organisasi yang telah berusaha membunuh aku sebelumnya. Tujuan mereka sama, sehingga mereka dengan mudah mencapai kesepakatan. Han Xiao berpikir dengan cepat. Dari ini, dia menyimpulkan bahwa pemimpin Darkstar hanya muncul untuk menyerangnya karena dia benar-benar yakin akan berhasil. Dengan begitu banyak upaya pembunuhan yang gagal, mereka pasti akan sangat berhati-hati. Armada kecil di sekelilingnya ini pada dasarnya bukan ancaman baginya. Lagi pula, pasukan mekaniknya bukan untuk dekorasi. Namun, Han Xiao tidak sedikit pun lengah, sebaliknya, dia sangat waspada. Dia merasa bahwa pemimpin Darkstar pasti memiliki kartu truf yang tidak diketahui. Han Xiao tidak punya niat mengobrol. Boks tentara membuka satu demi satu, dan pasukan mekanis yang sangat besar berkembang seperti air pasang, mengalahkan armada pemimpin Darkstar dengan ukurannya. Tanpa ragu, Han Xiao menyerang. Lampu api meriam yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah menerangi alam semesta. Badai serangan baliknya merobek puluhan kapal perang menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Dengan pasukan mekaniknya yang memiliki jutaan mesin, serta berbagai bakat dan bonus tenaga mekanisnya, Han Xiao adalah pasukan galaksi satu orang. Dia bisa menghancurkan seluruh armada sendirian. Penjaga mekanik yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Han Xiao, membentuk lapisan dan lapisan perisai. Serangan armada tidak bisa menembus perisai sama sekali. Haroval juga dilindungi di dalam. Dia melihat sekeliling pada pasukan mekanik yang memenuhi visinya dan tidak bisa tidak berpikir, seberapa kaya. Dalam waktu singkat, ratusan kapal perang ini hampir musnah, tetapi Han Xiao mengerutkan kening. Pertempuran semudah ini membuatnya semakin waspada. Dia tidak percaya bahwa pemimpin Darkstar akan menyerangnya tanpa persiapan apapun. Bagaimana armada sekecil itu dapat melenyapkannya, seseorang yang bahkan membuat sakit kepala peradaban Star Cluster. Pada saat ini, pemimpin Darkstar tiba-tiba memberi isyarat pada Han Xiao dari jauh di tengah-tengah serangan menghindari dari tentara mekanik. Beberapa gelombang sihir aneh mendarat di Han Xiao dalam sekejap. Kamu telah diserang oleh pemimpin Darkstar Chain of Pain Secret. Menilai MYS. Gagal. MYS kamu lebih rendah dari lawan. Mantra ini efektif. Chain of Pain Secret ketika lawan mengalami kerusakan, kesehatan kamu juga akan berkurang. Untuk setiap 1% kesehatan lawan kalah, kamu akan kehilangan 0,55%-0,7% kesehatan. Kamu telah diserang oleh pemimpin Darkstar Life Absorption Transfer. Menilai MYS. Gagal. MYS kamu lebih rendah dari lawan. Mantra ini efektif. Transfer penyerapan jiwa ketika kamu memulihkan kesehatan, efek pemulihan berkurang hingga 30%. Lawan akan mendapatkan pemulihan 30% yang hilang. Ketika kamu harus memulihkan 1000 poin kesehatan, kamu hanya akan memulihkan 700 poin kesehatan, dan lawan akan memulihkan 300 poin kesehatan. Kamu telah diserang oleh pemimpin Darkstar, Heart Malediction, Collapse. Menilai MYS. Gagal. MYS kamu lebih rendah dari lawan. Mantra ini efektif. Kamu telah memasukkan tutup mental. Negara. Mental Collapse minus 40% perlawanan psikologis. Kamu kehilangan kendali atas tubuh kamu dan tidak dapat bergerak. Durasi, 6,2 detik. Kekuatan mekanis di seluruh tubuh Han Xiao tiba-tiba menjadi diam. Dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Han Xiao tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki karakter Summon Card dari pemimpin Darkstar, dan efeknya juga seperti ini, Heart Malediction Collapse, Heart Malediction Collapse. Karena dia tidak bisa bergerak sama sekali, pasukan mekanik kehilangan bonus angkatan mekanik sementara. Tekanan pada pemimpin Darkstar segera berkurang. Dia dengan cepat lolos dari pengepungan. Dalam prosesnya, perisai sihirnya dipecat dan dihancurkan dari waktu ke waktu. Dia kehilangan beberapa kesehatan, sehingga melalui Chain of Pain Secret. Kesehatan Han Xiao juga menurun. Han Xiao melihat informasi pertempuran dan dengan cepat menghitung dalam benaknya. Chain of Pain mengurangi kesehatan dengan persentase. Jumlah kesehatan yang aku hilangkan adalah sekitar 60% dari rata-rata pemimpin Darkstar. Namun, kesehatan total aku lebih dari 2 kali lipatnya, dan pemulihan kesehatan penyerapan jiwa bergantung pada poin kesehatan.
Untuk setiap 700 poin kesehatan yang aku hilangkan, ia memulihkan 300 poin kesehatan, tetapi kecepatan pemulihan kami hampir sama dalam hal persentase. Jadi, selama dia memulihkan kesehatan, kesehatan kedua belah pihak akan berkurang pada kecepatan yang sama dengan kesehatannya berkurang pada kecepatan yang sedikit lebih lambat. Tampaknya tidak sulit untuk memutus siklus ini, dia hanya harus tidak memulihkan kesehatan apapun. Kali ini, pemimpin Darkstar mengangkat tangannya. Cahaya hangat menyinari tubuhnya. Lukanya sembuh, dan kesehatannya naik perlahan. Han Xiao mengerutkan kening. Jika musuh menyembuhkan dirinya sendiri, dia tidak akan berbagi kesembuhan itu. Dengan cara ini, untuk membunuh pemimpin Darkstar, dia harus mengambil risiko. Tentu saja, akan jauh lebih mudah untuk menangkapnya. Gaya pemimpin Darkstar jelas merupakan mage yang berfokus pada mantra tipe kutukan. Tidak peduli apa, dia adalah salah satu karakter bos di versi 2.0. Kemampuannya ini lebih sulit untuk dihadapi daripada Ember. Itu juga lebih cocok untuk duel. Tangkap dia dulu, pikirkan nanti. Han Xiao memutuskan untuk tidak bertindak ceroboh. Tidak peduli seberapa kuat siklus ini, pemimpin Darkstar tidak memiliki energi yang tak terbatas. Baik rantai nyeri dan penyerapan kehidupan membutuhkan energi untuk bertahan. Jutaan tentara mekanik akan dapat membuatnya kehabisan energi dengan mudah. Efek Heart Malediction menghilang dengan cepat, dan Han Xiao mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dia mengendalikan pasukan mekanik untuk mengelilingi dan mencegat pemimpin Darkstar. Pemimpin Darkstar mulai berjuang sekali lagi. Karena Chain of Pain, Han Xiao tidak berencana membunuhnya tetapi mengurangi mana pemimpin Darkstar, yang merupakan alasan bahwa pemimpin Darkstar hampir tidak bisa bertahan. Kalau tidak, dia akan dilenyapkan oleh putaran Trudamage. Han Xiao tidak berencana menggunakan kartu panggil karakter pemimpin Darkstar. Atribut utama pemimpin Darkstar adalah misteri, jadi misterinya jauh lebih tinggi daripada Han Xiao. Penghakiman pasti akan gagal. Apakah dia merasa bahwa dia menjadi lebih kuat dan merasa percaya diri membunuh aku sendirian? Apakah dia nekat itu? Meskipun kemampuan pemimpin Darkstar mengejutkannya, itu tidak terlalu mengancam. Melihat pemimpin Darkstar, yang sedang dikelilingi, Han Xiao tidak bisa berhenti menebak apa kartu asnya. Tiba-tiba, perasaan khawatir muncul di hatinya. Pemimpin Darkstar mengeluarkan manik hitam dari pergelangan tangannya. Teksturnya seperti kristal. Manik itu dipenuhi kabut hitam pekat, dan di tengahnya ada titik merah cahaya. Saat berikutnya, pemimpin Darkstar menghancurkan manik-manik. Gumpalan kabut hitam terciprat bersama dengan titik merah cahaya, dengan cepat berubah menjadi makhluk yang benar-benar hitam, berbentuk manusia. Asap hitam keluar dari seluruh tubuhnya. Itu tidak memiliki wajah, dan di tengah-tengah di mana wajahnya seharusnya adalah titik merah yang berkedip. Aura menyeramkan dan kuat tersapu. Han Xiao merasakan semua rambutnya berdiri tegak seolah-olah dia menjadi sasaran beberapa makhluk jahat. Ini adalah tekanan yang dihasilkan dari perbedaan dalam hierarki kehidupan. Apa itu? Haroval telah menonton dan tidak melakukan apa-apa, tetapi dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa membantu tetapi berseru di saluran komunikasi. Tanpa sadar, dia memasuki postur pertempurannya yang berkarat. Han Xiao tidak menjawabnya, tetapi wajahnya menjadi sangat serius. Dengan kekuatannya sekarang, hanya satu jenis makhluk yang bisa memberinya tekanan semacam ini. Melampaui kelas A. Tentara mekanik menembakkan putaran serangan lain pada pemimpin Darkstar dan kabut hitam berbentuk. Pasukan mekanis mengelilingi seluruh wilayah dan meriam yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke siluet kabut hitam dan pemimpin Darkstar. Meriam didakwa tanpa ditembakkan, dan Han Xiao menilai siluet individu Beyond Greta, yang memberinya tekanan besar. Sambil mengerutkan kening, Han Xiao dengan cepat melihat melalui ingatannya akan para ahli Beyond Greta. Beyond Greta Super jauh lebih jarang daripada Calamity Great Supers, dan masing-masing dari mereka adalah ahli top di galaksi. Han Xiao bisa mengingat dengan jelas detail setiap ahli. Siluet kabut hitam, bintik-bintik lampu merah. Sesosok kemudian muncul dalam pikiran Han Xiao. Mungkinkah orang ini adalah S-God? God of Espers dan Beyond Greta Super yang terkenal. Siluet kabut hitam ini sangat mirip dengan doppelganger S-God dalam ingatannya. Setelah menelusuri ingatannya sekali, Han Xiao menyadari bahwa sangat mungkin dugaannya benar. Jika itu masalahnya, itu hampir tidak bisa dianggap berita baik. Mata Han Xiao menyipit. S-God adalah salah satu bos terakhir di faksi netral jahat. Namanya rahasia, dan orang-orang hanya mengenalnya dengan sebutan S-God atau Lord of Fallen Ark. Dia memiliki beberapa nama panggilan lainnya, seperti Guide of the Crazy Believer, Tide of Extinction, dan Butcher of Life. Di antara Beyond Greta Supers, kemampuan tempur S-God berada di peringkat paling atas. Rekor pertempurannya menakjubkan, dan dia tidak pernah mengalami satu pun kerugian sebelumnya. Catatan pertempuran terburuknya adalah seri, dan dia bahkan memiliki catatan membunuh Beyond Greta Super lainnya. Bahkan 3 peradaban universal sangat mencemaskannya.
Jika tubuh utama Esbot turun, Han Xiao yakin bahwa tidak ada seorang pun di seluruh cincin bintang yang hancur akan menjadi lawannya. Bahkan Tyrant, Magus, dan Dragon Emperor tidak akan cocok untuknya. Tetapi jika itu hanya doppelganger, bahkan jika dia bisa mengeluarkan tekanan dari Beyond Grade A Super, kemampuan bertarungnya yang sebenarnya jelas lebih lemah dari tubuh utamanya. Selain itu, medan perang menguntungkan bagi Han Xiao. Han Xiao melihat lubang cacing di sekitar dan menyimpulkan, "Aku bisa mencobanya." Semua pikiran ini terlintas dalam sekejap, dan Han Xiao sudah memahami situasinya. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan meningkatkan konsentrasinya. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan Beyond Grade A Super, dan Han Xiao akan memberikan segalanya. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan mulai berbicara dengan Harofal di saluran komunikasi mereka. "Profesor, kami berdua dalam bahaya sekarang, dan ini bukan saatnya bagi kamu untuk menyembunyikan apapun. Katakan padaku mesin apa yang kamu punya. Aku perlu mengumpulkan semua kekuatan kami." Petik 2. Harofal hanya ragu-ragu sejenak sebelum berbisik kepada Han Xiao melalui saluran komunikasi. Setelah mendengarkan apa yang Harofal katakan, mata Han Xiao berbinar, dan dia segera membuat rencana. Dia kemudian memberi Harofal serangkaian instruksi, dan Harofal menyerahkan sesuatu kepadanya. Tepat pada saat ini, doppelganger Esbot bergerak. Sosoknya menghilang dalam sekejap dan tiba dalam formasi pasukan mekanik. Sebelum pasukan mekanik di sekitarnya bisa menembak, dia menghilang lagi, dan sosoknya melintas di sekitar pasukan mekanik dengan cepat sebelum muncul di depan Han Xiao. Dia telah berhasil menembus garis pertahanan pasukan mekanik Han Xiao dalam sekejap. Saat doppelganger Esbot bergerak, Han Xiao bereaksi. Dia pertama kali membuat Harofal meninggalkan medan perang sebelum dia mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, ia merilis sejumlah besar bola dan nanopartikel terkompresi, yang berubah menjadi 100 pelat paduan 6 sisi. Eksterior pelat paduan tampak seperti panel surya dengan desain mekanik yang rumit pada pelat yang jauh lebih rumit. Pelat logam ini digunakan untuk menstabilkan koordinat spasial. Pelat paduan ini tersebar dan membentuk struktur bola longgar. Ruang dalam interior bola distabilkan, dan undulasi ruang diratakan. Ini adalah produk dari Cutting Edge Knowledge Advanced Space Application, produk untuk menstabilkan ruang. Ketika doppelganger Esbot muncul di depan Han Xiao, dia juga jatuh ke wilayah dalam bola, dan keterampilan gerakan instannya terbatas. Namun, Esbot tidak berhenti dan maju ke depan dengan kecepatan yang luar biasa. Tepat ketika pikiran mundur muncul di pikiran Han Xiao, visinya tiba-tiba menjadi gelap, dan sosok Esbot sudah tepat di depannya. Kecepatan yang ditampilkan hampir tidak berbeda dari gerakan instan, dan keluasannya setidaknya 3000 poin. Kemampuan Esper, kecepatan ilahi. Sial, bukankah dia terlalu cepat? Han Xiao kaget dan mengertakkan gigi untuk mengaktifkan kekuatan mekanisnya. Tumpuk psionik dari jas gunung apinya segera dibuka, dan baut kilat kebiruan melintas di permukaan. Energi psionik meledak dari pakaian mekaniknya dan membentuk ledakan energi kebiru-biruan di doppelganger Esbot. Namun, ledakan energi psionik melewati doppelganger Esbot seolah-olah dia adalah proyeksi holografik. Ledakan energi hanya memiliki efek sangat kecil. Kemampuan Esper, Dimension Crack. Saat berikutnya, doppelganger Esbot mendapatkan kembali bentuk fisiknya, dan sebuah telapak tangan melayang ke arah dada Han Xiao. Han Xiao segera merasakan rambutnya berdiri tegak, dan dia menonaktifkan perangkat penstabil ruang tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan perjalanan Void lanjutan dan melarikan diri ke dimensi Void untuk menghindari tinju ini. Dia punya perasaan bahwa dia pasti akan berada dalam masalah besar jika dia menderita serangan seperti itu. Dunia sebelum dia kemudian tenang dan melambat. Semua yang ada di sekitarnya tampak tertutupi air. Setelah memasuki dimensi Void, Han Xiao segera berusaha untuk mundur. Tepat pada saat ini, kabut hitam yang mewakili doppelganger Esbot tiba-tiba bergetar dan melarikan diri dari keadaan dibungkam. Dia juga memasuki dimensi Void. Esbot kemudian merentangkan jarinya sebelum mengepalkan tangannya dengan erat. Han Xiao bisa dengan jelas melihat celah raksasa muncul di ruang di sekitarnya, dan sebelum dia bahkan bisa bereaksi, dunia dimensi Void di sekitarnya hancur seperti cermin yang rusak. Han Xiao dikeluarkan dari dimensi Void dan dibawa kembali ke dunia fisik. Void travelnya terganggu. Pada saat yang sama, sosok Esbot muncul di hadapan Han Xiao lagi dengan telapak tangannya turun. Han Xiao menarik napas dalam-dalam, dan alarm bahaya di kepalanya berbunyi nyaring dengan jantung yang hampir berhenti. Ini adalah reaksi naluriah yang tidak bisa dia kendalikan sama sekali. Dia hanya bisa menonton tanpa daya ketika telapak tangan Esbot mendekatinya. Karena dia tidak bisa menghindari serangan itu, dia hanya bisa menahannya. Han Xiao mengertakkan gigi dan segera menyesuaikan output daya dari setelan mekaniknya secara maksimal. Semua keterampilan buff-nya diaktifkan tanpa ragu-ragu, dan dia bahkan mengaktifkan beberapa kartu pemanggilan karakter untuk meningkatkan kekuatannya, termasuk Nagakin Muscle Istrut kartu.
Komponen mekanik bermunculan di permukaan jastra gunung, dan kekuatan gelombang dihasilkan. Lengan Han Xiao terlipat untuk membentuk postur yang menghalangi, dan dia mengaktifkan perisainya untuk menyambut serangan yang datang. Meskipun telapak tangan menekan perisai psionik seolah-olah tidak ada sedikit pun kekuatan yang diberikan, Han Xiao bisa merasakan seolah-olah tsunami menabraknya. Kemampuan Esper, Startos. Untungnya, tidak ada suara di luar angkasa. Jika ada, gelombang suara dari serangan ini saja bisa membunuh semua bentuk kehidupan di bawah kelas C langsung. Han Xiao pingsan, dan dia kehilangan kesadaran sesaat. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa tubuhnya telah dikirim terbang tak terkendali, menghancurkan setiap prajurit mekanik di jalannya. Asgard's Doppelganger menjadi titik kecil dalam visi Han Xiao, dan Han Xiao tidak tahu seberapa jauh pukulan ini mengirimnya. Baca bab selanjutnya di vipnovel.com kami. Sisik di bawah pakaian mekaniknya mencoba menghilangkan kekuatan serangan ini, tetapi mereka kelebihan beban dan langsung dikurangi menjadi potongan. Han Xiao buru-buru memanggil antarmuka untuk melihat bahwa serangan telapak tangan ini saja telah mengambil 24% dari baju zirahnya dan 10% dari kesehatannya. Jika dia tidak memiliki baju besi dan perisai, serangan telapak tangan ini mungkin akan mengambil 40% dari kesehatannya. Ini adalah kekuatan Beyond Grade A Super, Han Xiao tercengang. Bagian yang paling menakutkan dari Esbot adalah kenyataan bahwa bahkan jika dia menyerap kemampuan Esper yang sederhana, dia akan dapat mengembangkan kemampuan dan membiarkannya melepaskan kekuatan pada level Beyond Grade A. Bentuk dasar Divine Speed dan Startos sebenarnya adalah kemampuan Esper tingkat rendah yang sangat umum, masing-masing memberikan dorongan kecepatan dan peningkatan kekuatan. Bahkan jika itu hanya Doppelganger, itu masih memiliki kekuatan Beyond Grade A. Han Xiao mencoba menstabilkan tubuhnya sambil melepaskan peralatan penstabil ruang untuk mencegah Esbot menggunakan kemampuan gerakan instan miliknya. Selama pertukaran singkat itu, dia sudah mendapatkan pasukan mekanik untuk membidik Esbot dan melepaskan tembakan. Warna pelangi menerangi alam semesta. Ribuan bola cahaya menelan Doppelganger Esbot, tetapi saat berikutnya, sebuah lubang hitam tampaknya telah terbentuk, dan energi bola-bola cahaya itu tersedot ke tubuh Esbot. Seolah-olah dia sudah makan suplemen yang hebat, wajah Esbot, yang semula suram, mulai bersinar lagi. Kemampuan Esper, Black Hole. Kapasitas energi Doppelgangernya terbatas, dan Lord of Fallen Ark tidak akan menyuntikkan terlalu banyak energi ke dalamnya. Dengan demikian, Doppelganger Esbot seperti pria berdurasi 3 menit. Namun, gelombang serangan ini telah mensuplai kembali dengan energi lagi. Retasan macam apa ini? Han Xiao akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya dan mengutuk ketika dia menyaksikan adegan seperti itu. Dia tidak bisa menahan serangan musuh atau memulai serangan. Kamu bajingan yang lebih besar dari aku. Hahaha. Pemimpin Darkstar yang bersembunyi di samping tertawa terbahak-bahak setelah menyaksikan adegan seperti itu. Dia awalnya khawatir bahwa Doppelganger Esbot tidak akan mampu menekan Blackstar. Namun, sepertinya kekhawatirannya tidak perlu. Di matanya, Doppelganger Esbot yang bertarung melawan Blackstar seperti orang dewasa yang menggertak anak kecil. Kali ini, Blackstar pasti tidak akan bisa melarikan diri. Saat berikutnya, Han Xiao berbalik untuk melarikan diri dan menyerbu menuju zona lubang cacing. Setelah menyaksikan itu, Darkstar menghela nafas lega, dan senyum puas bisa terlihat di wajahnya. Sepertinya Doppelganger Esbot dapat mengancam kehidupan Blackstar, jadi Blackstar ingin melarikan diri melalui lubang cacing. Hahaha, kamu akan diasingkan untuk menyelamatkan hidup kamu. Doppelganger Esbot dengan mudah menenun melalui pasukan mekanik dan mengejar Han Xiao. Kedua sosok itu berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu langsung ke zona lubang cacing yang tidak stabil. Meskipun lubang cacing tidak stabil, lubang cacing dengan fluktuasi energi paling kuat cenderung terhubung ke tempat-tempat lebih lanjut. Ini belum diverifikasi, tetapi itu dari pengalaman para penduduk galaksi. Kecepatan Doppelganger Esbot sangat cepat, dan ia mengejar di belakang Han Xiao. Tujuannya adalah mengirim Han Xiao ke lubang cacing terbesar di zona lubang cacing ini dan mengasingkan Han Xiao sejauh mungkin. Han Xiao bisa merasakan kekuatan hisap yang mengerikan dari lubang cacing terbesar di sebelahnya. Berbalik untuk melihat Esbot, yang tampaknya menggodanya, dia mengertakkan gigi dan mengoperasikan alat pendorongnya untuk menghindari lubang cacing. Tepat pada saat itu, sebuah tawa terdengar oleh telinga Han Xiao seolah ditransmisikan secara telepati. Berhentilah berjuang. Datang dan ambil risiko bersama aku. Memasuki lubang cacing adalah salah satu hobi aku. Petik 2. Esbot mengucapkan kata-kata itu melalui transmisi suara, dan saat berikutnya, dia muncul di belakang Han Xiao dan meraih ke lengan Han Xiao. Pada saat yang sama, titik-titik merah di wajahnya bergetar sedikit seolah-olah mereka membentuk wajah tersenyum. Ternyata kamu tahu cara berbicara. Han Xiao merasakan bolanya sakit. Saat berikutnya, Doppelganger Esbot menyeret Han Xiao ke lubang cacing, dan keduanya menghilang.
Pasukan mekanik kehilangan sumber angkatan mekanis mereka dan semua membeku di udara. Keberhasilan. Pemimpin Darkstar sangat gembira dan tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Mereka akhirnya mengasingkan Black Star, dan misi klan untuknya telah selesai. Ada harapan untuk negara baru bagi para godoran berdarah campuran. Ini sudah berakhir. Akhirnya berakhir, pemimpin Darkstar bergumam pada dirinya sendiri dengan air mata mengalir di matanya. Di tengah air mata, dia sepertinya bisa melihat masa depan yang penuh harapan. Selama darah bercampur godoran memiliki rumah mereka sendiri, mereka akan dapat menjalani hidup bahagia bersama tanpa diskriminasi dari darah murni. Sementara setiap darah campuran godoran tampak berbeda dan berasal dari suku yang berbeda, pemimpin Darkstar percaya bahwa mereka semua sama. Mereka adalah para godoran baru. Pemimpin Darkstar menyeka air matanya dan mengesampingkan pikiran seperti itu. Tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbalik untuk mencari Harofal. Dia masih ingat Calamity Great Super yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Dia telah melihat informasi Harofal sebelumnya, dan Harofal tampaknya menjadi peneliti untuk peradaban Star Cluster. Pemimpin Darkstar merasa bahwa dia bisa menangkap Harofal untuk hadiah tambahan. Setelah melihat-lihat sebentar, dia akhirnya melihat sosok Harofal di daerah yang jauh dari medan perang. Tepat ketika dia hendak maju untuk menangkap Harofal, Harofal tiba-tiba berhenti bergerak. Harofal mengeluarkan bola terkompresi, dan bola terkompresi itu berubah menjadi mesin yang tampak aneh. Itu tampak sedikit seperti kotak musik, namun tidak memiliki banyak lapisan konstruksi yang rumit. Dibandingkan dengan senjata untuk pertempuran, itu lebih mirip alat penelitian yang rumit. 8 lengan kemudian muncul dari mesin, dan lengan itu bekerja seolah-olah melukis, meninggalkan tanda cahaya kebiruan. Tanda cahaya menjadi lebih gelap dan tiba-tiba melambung menjadi pintu teleportasi biru. Setelah itu, pintu cahaya biru meledakkan sosok sebelum menutup. Hal ini sangat berguna. Di sini, kamu bisa mendapatkannya kembali. Han Xiao menstabilkan dirinya dan melemparkan suar kembali ke Harofal. Aku seorang peneliti. Hal-hal yang aku kembangkan bermanfaat secara alami. Namun, jika kamu terbang ke lubang cacing lain yang belum pernah diukur sebelumnya, mesin ini tidak akan dapat menemukan kamu. Petik 2. Harofal memandangi suar itu dengan sakit hati dan menyimpannya kembali dalam setelan mekaniknya. Ini adalah sesuatu yang dia berikan kepada Han Xiao. Han Xiao kemudian mematahkan lehernya dan melihat ke arah pemimpin Darkstar yang terkejut. Menyilangkan tangan, bibirnya melengkung dengan ejekan saat dia mengirim pesan. Aku yakin kamu tidak berharap untuk melihatku lagi. Kurang dari 1 menit sebelumnya. Han Xiao diseret ke dalam lubang cacing yang gelap dan menyeramkan. Saat dia masuk, banyak gambar yang tak terlukiskan muncul dalam visinya. Sisi lubang cacing tampak biru tetapi sebenarnya hitam. Ketika mereka berdua masuk, mereka dipisahkan dan tidak bisa saling bertemu lagi. Esbot Doppelganger bahkan tidak harus mengendalikannya. Pusaran di lubang cacing menyeret mereka berdua dan membingungkan indera Han Xiao. Terkadang, dia merasa maju, kadang mundur, kadang jatuh, dan kadang naik. Aneh rasanya seperti dia sedang turun ke toilet. Layar di dalam pakaian mekanik menunjukkan bahwa koordinat ruang menjadi tidak terdeteksi, dan pendorongnya telah berhenti bekerja. Dia tidak bisa bergerak, dan gambar di sekitarnya dengan cepat berubah seolah-olah banyak hal melintas melewatinya. Ketika dia melihat lebih dekat, semuanya menjadi hitam. Di ujung lubang cacing yang jaraknya tidak diketahui di depan, cahaya kecil bersinar seolah itu adalah pintu keluar. Pada saat ini, suar mekanik berbentuk persegi yang ditempatkan Han Xiao dalam pakaian mekanik mulai beroperasi. Ini adalah beacon wormhole probe yang Han Xiao dapatkan dari Harofal sebelum pertarungan dengan Esbot dimulai. Harofal mempelajari lubang cacing dalam-dalam. Karena mereka harus mengumpulkan berbagai parameter lubang cacing, tim stasiun pengamatan harus mendekati lubang cacing dari waktu ke waktu. Kadang-kadang, seseorang akan tersedot secara tidak sengaja. Melalui banyak percobaan, Harofal telah menemukan alat yang dapat mengambil seseorang dari lubang cacing. Itu memiliki 2 persyaratan. Pertama, orang itu harus membawa wormhole probe beacon pada mereka. Kedua, lubang cacing yang dimasukkan harus yang telah diukur sebelumnya dan data direkam. Han Xiao tahu seberapa kuat Esbot terlalu jelas, bahkan jika itu hanya pengecut. Begitu dia mengenali musuh, dia tahu bahwa dia tidak akan menjadi lawan dalam pertempuran langsung. Dia tidak pernah sombong. Karena itu, ketika Han Xiao mendengar perangkat ini yang dimiliki Harofal, Han Xiao memiliki kilasan wawasan. Dia memutuskan untuk menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan dan memancing Doppelganger Esbot ke lubang cacing. Kemudian, Harofal akan menariknya keluar. Meskipun Harofal mungkin tidak bisa dipercaya, dia tidak punya pilihan selain mengambil taruhan. Akhir terburuk paling banyak menghabiskan bulan madu dengan Doppelganger Esbot. Sebagai seorang mekanik, Han Xiao tahu betul bahwa dibandingkan dengan mekanika yang baik dalam pertempuran, mereka yang dalam penelitian dan pengembangan biasanya memiliki lebih banyak trik di lengan baju mereka. Han Xiao menghela nafas lega dan memikirkan rencana musuh.
Pemimpin Darkstar ingin menggunakan lubang cacing untuk mengusirnya. Namun, menggunakan zona wormhole ini sebagai medan perang akhirnya menguntungkannya. Dia telah membuang Doppelganger Esbot sebagai gantinya. Han Xiao melirik Haroval dan bergumam, untungnya, Haroval ada di sini, atau aku akan berada dalam bahaya besar. Kali ini, pemimpin Darkstar jauh yang ketakutan akhirnya mendapatkan kembali fokusnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan mulai melarikan diri. Ekspresinya bengkok dan ganas, penuh dengan kejutan dan kemarahan. Dia baru saja memikirkan masa depan yang cerah di depannya sekarang setelah misinya selesai, namun dalam waktu kurang dari 1 menit, fantasinya hancur tanpa belas kasihan oleh kenyataan. Black Star telah melarikan diri dari lubang cacing, tetapi Esbot Doppelganger tidak kembali. Dia benar-benar tercengang. Perubahan mendadak dalam situasi hampir membuatnya kehilangan kewarasannya, tetapi saat berikutnya, kengerian tak berujung menenggelamkan emosi itu dan membuat pikirannya menggigil. Tanpa bantuan Esbot Doppelganger, Black Star akan membunuhku. Pemimpin Darkstar tidak berani tinggal selama sedetik. Dia melarikan diri, hanya memiliki satu pemikiran dalam benaknya. Aku tidak bisa mati sekarang, para Godoran Biprida membutuhkanku. Namun, pasukan mekanik diaktifkan oleh Han Xiao sekali lagi dan mengejarnya seperti mimpi buruk. Jutaan tentara mekanik berlari ke arahnya seperti gelombang logam. Di mata pemimpin Darkstar, benda-benda mekanis tanpa kehidupan ini tampaknya telah menjadi godoran ganas dan darah murni. Pertempuran antara pasukan mekanik Han Xiao ditingkatkan oleh kekuatan mekanisnya dan Calamity Grade yang tidak unggul dalam pertempuran, sama sekali tidak memiliki ketidakpastian. Han Xiao dengan mudah merawatnya hanya dengan pasukan mekaniknya. Tanpa Doppelganger Escort, pemimpin Darkstar tidak punya lagi kartu truf yang tersisa. Agar tidak mengkhawatirkan musuh, dia hanya membawa armada kecil. Pasukan dan kapal perang lain yang telah ia terima dari Valen Ark semuanya disimpan bersama klan. Dua anggota Outkeepers membawa pemimpin Darkstar, yang sedang bernafas terakhir, di hadapan Han Xiao. Efek Chain of Pain dan mantra lainnya telah berhenti sejak lama. Sehat dan bersemangat, Han Xiao menilai pemimpin Darkstar. Kupikir kamu sudah meninggalkan cincin bintang hancur. Aku tidak berpikir kamu akan berani kembali. Kamu melarikan diri tahun lalu. Kali ini, aku akhirnya menangkapmu. Petik 2. Han Xiao memiringkan kepalanya. Pelat baju besi di bahu kirinya meluncur terbuka dan memperlihatkan perangkat berbentuk cincin yang memancarkan cahaya biru. Itu bergetar dan melepaskan bidang udara seperti gelembung dan menyelimuti mereka bertiga, memungkinkan mereka untuk berbicara secara langsung. Pemimpin Darkstar tetap diam. Semua kehidupan di matanya hilang, hanya meninggalkan keputusasaan. Helm gunung pradilipat dan ditarik kembali ke baju besi berbentuk cincin di leher Han Xiao, menunjukkan wajahnya. Dia menilai pemimpin Darkstar dengan tampilan tertarik. Karena kamu dapat memanggil Doppelganger Escort, itu artinya kamu menjalin hubungan dengan Valen Ark, yang seharusnya terjadi pada tahun-tahun ini ketika kamu pergi. Biarkan aku berpikir. Fakta bahwa kamu dapat menyerang aku hari ini berarti kamu memiliki saluran intelijen yang sangat kuat yang dapat mengunci keberadaan aku. Aku tidak memberitahu siapapun tentang datang ke sini, juga tidak berhenti di planet lain di sepanjang jalan. Ini berarti bahwa saluran intelijen yang kamu mulai memantau aku bahkan sebelum aku meninggalkan Colton, dan mereka juga tahu bahwa aku akan datang ke stasiun pengamatan lubang cacing ini. Sepertinya mereka mengenal aku dengan cukup baik. Petik 2. Han Xiao menggaruk kepalanya. Orang-orang klan mungkin satu-satunya yang suka menguntitku sebanyak ini. Mereka yang memulai misi ini, kan? Petik 2. Pemimpin Darkstar tetap diam tanpa emosi di matanya, seolah-olah dia tenggelam di dunianya sendiri dan tidak mendengar apa yang dikatakan Han Xiao sama sekali. Han Xiao mendorong kepala pemimpin Darkstar, tapi tetap saja, dia tidak bereaksi, bahkan tidak menatapnya. Matanya tampak seperti tidak fokus, dan bola matanya tidak bergerak sama sekali. Kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu pikir meniru burung unta akan berhasil? Petik 2. Haroval tidak bisa menahan batuk pelan. Haruskah aku permisi dulu? Tidak perlu, kamu bisa menjadi saksiku, jawab Han Xiao sebelum berbalik untuk melihat pemimpin Darkstar. Dia mengerutkan kening. Aneh, yang dia lakukan hanyalah memukulinya. Kenapa dia tampak hancur? Han Xiao, bagaimanapun, tidak tahu bahwa pemimpin Darkstar telah kehilangan semua harapan. Dia merasa bahwa semuanya telah berakhir sekarang karena dia berada di tangan Black Star. Dia tidak ingin mengatakan apapun. Ayolah, apakah pikiranmu hancur begitu saja? Han Xiao menatap mata pemimpin Darkstar dan melengkungkan bibirnya. Ketahanan mentalmu terlalu rendah, namun kamu menyebut dirimu pemimpin organisasi teroris galaksi. Bahkan pemimpin asli organisasi pemberontak di rumah aku memiliki tulang punggung lebih dari kamu. Kamu sangat lemah. Petik 2. Han Xiao merenung sejenak. Dia kemudian memanggil dua hantu. Mereka berubah bentuk dan berubah menjadi lapisan pengekang, mengunci pemimpin Darkstar di tempatnya. Dia kemudian mengeluarkan ekstraktor jusnya dan mengekstraksi sekitar selusin obat genetik.
Baca bab selanjutnya di vipnovel.com kami. Ketika pemimpin Darkstar melihat Super Jin Extractor, emosi akhirnya muncul di matanya. Jadi, Bad pesan rahasia memang berakhir di tanganmu. Betul. Han Xiao ingat bahwa kontak pertamanya dengan Darkstar adalah karena misi Bad Message Secret. Omong-omong, di mana Ember? Dia meninggal. Pemimpin Darkstar menunduk. Oh, itu bagus. Han Xiao mengangkat alisnya. Kartu panggilan karakter anak Destiny benar. Tentang bagaimana Ember meninggal, dia tidak tertarik sama sekali. Bahkan, ketika dia melihat Esbot Doppelganger, dia sudah tahu apa yang terjadi. Menangkap pemimpin Darkstar adalah kejutan yang menyenangkan. Klan kemungkinan besar mendukung Darkstar, dan mereka terhubung ke Esbot. Ini membuatnya merasa bahwa ia perlu lebih berhati-hati dan waspada. Penggunaan pemimpin Darkstar tidak hanya untuk menghasilkan jus, dia bisa memberikan penjahat perang ini kepada Godora. Itu harusnya memicu Legendary Point dan Dungeon Creation Rights, yang menyatakan bahwa organisasi Darkstar benar-benar dihilangkan. Godora akan sangat mempromosikannya, yang mungkin juga membantu misi garis keturunan. Namun, Han Xiao tidak puas hanya dengan hadiah dari peradaban sistem bintang. Dengan posisinya saat ini, Star Cluster Civilizations adalah mitra yang paling cocok. Karena dia telah menemukan koneksi Darkstar dan Clan, dia merasa bahwa dia bisa membuat sesuatu darinya. Purple Crystal pasti akan bersedia membagikan informasi orang dalam ini. Efek yang akan dibawa sangat jelas, dengan Clan memiliki sejarah mendanai kelompok teroris untuk mengganggu peradaban sistem bintang, itu akan lebih dari cukup untuk membuat peradaban barat, kaya, dan sistem bintang Caida lebih waspada terhadap Clan. Ini secara tidak langsung dapat menyebabkan kendali Purple Crystal di bidang 3 sistem perbatasan Star untuk pulih, mengurangi efisiensi tanah pertumpahan darah. Selain itu, Lord of Fallen Ark terkenal di seluruh alam semesta, yang dikenal sebagai makhluk yang sangat dibenci oleh 3 peradaban universal. Segera setelah hubungan Clan dan Esbot terungkap, tekanan yang mereka hadapi akan meningkat secara drastis. Paling tidak, dinasti Crimson tidak senang dengan Clan. Tidak menyebutkan tekanan yang akan diterima Clan secara eksternal, ada juga kesempatan untuk terjadi secara internal. Sekutu mereka Heber the Tyrant mungkin tidak suka berbagi pasangannya dengan Esbot. Tentu saja, dia mungkin salah, dan Clan mungkin bukan dalang di balik Darkstar. Tapi itu tidak masalah. Pemimpin Darkstar ada di tangan aku. Jika aku katakan kamu dalangnya, kamu adalah. Han Xiao tegas mengirim hadiah ini ke Clan. Menyingkirkan semua obat-obatan, Han Xiao membalik telapak tangannya, dan bola terkompresi keluar dari tabung di dalam pakaian mekanik. Diaktifkan dengan sedikit kekuatan mekanis, bola terkompresi ini dengan cepat berkembang menjadi pesawat satu orang dengan panjang sekitar 10 meter. Itu sangat kecil. Pesawat ruang angkasa standar kecil yang awalnya ia ambil hancur. Meskipun dia bisa menggunakan mode perjalanan kera gunung untuk pergi, tidak nyaman ketika dia memiliki tawanan dengannya. Dia hanya bisa mengeluarkan satu orang pesawat dan meninggalkan wormhole zone terlebih dahulu. Profesi Haroval, biarkan aku membawamu ke planet terdekat. Tentu. Han Xiao mengambil pasukan mekaniknya, dan mereka berdua memasuki pesawat ruang angkasa. Dia mengatakan kepada Haroval untuk membantu memantau pemimpin Darkstar saat dia duduk di kursi pilot. Pada saat ini, Han Xiao sepertinya telah mengingat sesuatu. Ngomong-ngomong, kemana lubang cacing yang baru saja aku masuki mengarah? Esbot Doppelganger tidak melarikan diri, kemana dia akan diteleport? Petik 2. Haroval menggelengkan kepalanya. Sisi lain dari wormhole itu tidak stabil. Kami telah mengukur data, dan sisi lain lubang cacing itu berubah terus-menerus, jadi aku tidak tahu kemana orang itu pergi. Namun, berdasarkan probabilitas, ada kemungkinan lebih besar bahwa ia akan tiba di wilayah yang belum dijelajahi. Bagaimanapun, lubang cacing itu sangat besar, dan turbulensi energinya sangat hebat. Petik 2. Aku melihat. Esbot Doppelganger memiliki energi terbatas, sehingga akan menghilang dengan sendirinya setelah beberapa waktu. Selama dia tidak keluar di daerah padat penduduk, itu akan aman. Api biru gelap melesat keluar dari ujung pesawat. Perlahan-lahan dipercepat dan secara bertahap berubah menjadi aliran cahaya, menghilang dari zona wormhole. Di beberapa wilayah alam semesta yang belum dijelajahi, lubang cacing perlahan berputar. Tiba-tiba, siluet terbang keluar dari lubang cacing yang tertutup kabut hitam. Itu adalah Doppelganger Esbot. Menstabilkan tubuhnya, Esbot Doppelganger menunggu di luar lubang cacing. Setelah menunggu cukup lama, dia masih tidak melihat teman kecilnya Black Star datang dan menemuinya. Titik merah cahaya di wajah Doppelganger Esbot bersinar terang, memberikan rasa kebencian. Tubuh utama memiliki hubungan mental dengan para Doppelganger. Tubuh utama bisa melihat tindakan si Doppelganger dan bisa mengendalikan si Doppelganger atau hanya menonton. Esbot selalu suka menjadi pengamat dan membiarkan Doppelganger melakukan pekerjaan. Melihat Doppelgangers membuat pilihan sendiri seperti menonton film orang pertama.
Karena dia memiliki kemampuan ini, dia suka memasuki lubang cacing untuk bersenang-senang dan membiarkan nasib memutuskan apa yang terjadi pada doppelganger. Kali ini, menyerang Black Star, tubuh asli Esbot masih hanya menonton ketika si doppelganger bertindak atas kehendaknya sendiri. Dia tidak benar-benar menanggapi permintaan klan dengan serius. Ketika dia melihat bahwa Black Star tampaknya telah melarikan diri, dia sedikit penasaran dan ingat orang ini. Dia kemudian lupa tentang misi dan melihat di mana doppelgangernya telah mendarat. Esbot doppelganger tampak ke kiri dan kanan sebelum memilih arah acak dan memulai teleportasi jarak jauh yang berkesinambungan. Konsumsi energi dari teleportasi rendah, tetapi energi di dalam tubuhnya masih menurun cukup banyak setelah itu berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Titik merah cahaya menjadi redup. Kali ini, doppelganger Esbot akhirnya melihat sebuah planet. Planet yang aneh. Melihatnya dari jauh, permukaan planet ini ditutupi dengan warna hijau dan sangat hidup, seolah-olah tidak ada jejak modifikasi manual. Namun, kemampuan deteksi Esbot doppelganger merasakan kehidupan yang sangat cerdas yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di permukaan planet ini. Bagian yang paling istimewa dari ini adalah bahwa ada akar tebal dan panjang yang tumbuh di permukaan planet ini yang memanjang hingga keluar atmosfer dan keluar angkasa. Ujung-ujung akar ini kemudian mencapai lubang cacing yang stabil. Esbot doppelganger fokus pada itu dan tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang melihatnya terbalik. Akar yang sangat besar ini tidak tumbuh keluar dari planet ini tetapi keluar dari lubang cacing dan terhubung ke permukaan planet. Ini berarti bahwa akar ini tidak tumbuh dari tanah tetapi di dalam lubang cacing. Planet ini adalah akhir dari akar-akar ini. Lampu segala macam warna muncul di ujung akar-akar ini dan memasuki lubang cacing seolah-olah akar-akar ini adalah pipa nutrisi yang menyedot energi planet ini. Setelah melihat ini melalui doppelganger, di dalam aula Valen Ark, pria berkerudung di atas tahta, Esbot, membuka matanya. Menarik. Di Seoul Star Cluster adalah planet benteng militer klan yang konon memperbaiki dan membuat kapal perang, tetapi pada kenyataannya, ini adalah markas besar Departemen Strategi Rahasia Klan. Departemen Strategi Rahasia adalah departemen rahasia klan yang melaksanakan misi yang tidak tepat untuk diketahui publik. Operasi sensitif seperti mendanai Dark Star, menghubungi Valen Ark, dan sejenisnya adalah pekerjaan Departemen Strategi Rahasia. Tingkat otoritas Departemen Strategi Rahasia sangat tinggi. Bahkan anggota internalnya hanya diizinkan untuk mengakses informasi tentang misi mereka sendiri dan bukan data operasi lain dari database. Garnisun di planet ini tidak hanya untuk menyamar tetapi juga untuk mencegah anggota Departemen Strategi Rahasia mengkhianati dan membocorkan rahasia. Perang rahasia dijalankan oleh Tanah Pertumpahan Darah, yang tidak menerima perintah dari klan. Meskipun klan tidak mengganggu perang di permukaan, tanpa mengetahui pertumpahan darah, mereka melakukan misi rahasia untuk memengaruhi perang rahasia secara pribadi. Mengirim pemimpin Dark Star untuk mengambil doppelganger Esbot dan mengusir Black Star adalah rencana mereka. Mereka berpikir bahwa itu hampir pasti akan berhasil, tetapi mereka menerima informasi bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan pemimpin Dark Star dan terkejut. Menyesal, mereka dengan cepat mengadakan pertemuan untuk membahas bagaimana menghadapinya. Misi pembuangan gagal. Hasil terburuk adalah bahwa pria Dark Star jatuh ke tangan Black Star dan mengungkapkan hubungannya dengan kami. Kita harus segera menghapus jejak kita yang pernah berhubungan dengan Dark Star. Petik 2. Black Star mungkin tidak bisa menemukan kebenaran. Kami telah menginstruksikan pria Dark Star bahwa tidak peduli situasi apapun ia terjebak, ia harus bertanggung jawab penuh, mengatakan bahwa semuanya adalah rencananya, sendirian, dan bahwa tidak ada seorang pun di belakangnya. Dia tidak akan membiarkan klan keluar, dia tahu konsekuensinya. Petik 2. Kita tidak bisa mengandalkan keberuntungan. Kita harus bersiap untuk yang terburuk. Black Star sangat waspada dan skeptis. Dia akan menghubungkan pria Dark Star dan doppelganger Esbot kepada kita. Selain itu, ini bukan pertama kalinya dia menggunakan kami sebagai kambing hitam. Bahkan jika pria Dark Star tidak mengatakan apa-apa, dia masih bisa mengarang pengakuan lisan untuk membuat kita yang disalahkan. Aku kenal dia terlalu baik. Petik 2. Ya, ada kemungkinan sangat besar bahwa Black Star akan melakukan ini. Dia tidak memiliki moral dan pria berbahaya yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Kita harus membiarkan orang-orang Departemen Luar Negeri bersikeras bahwa ini adalah tindakan fitnah. Petik 2. Satu hal lagi, hentikan sementara semua upaya pembunuhan terhadap Black Star. Tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Bahkan Esbot Doppelganger tidak dapat menyingkirkannya. Tanpa Beyond Greta, Black Star mungkin tidak mungkin dihadapi. Juga, setelah ini, Black Star pasti akan lebih berhati-hati. Akan sangat sulit untuk menemukan kesempatan seperti ini lagi. Orang-orang dengan cepat memutuskan laporan itu dan menyerahkannya kepada atasan. Serangan ini gagal, tetapi tidak ada gunanya mereka merasa menyesal. Yang bisa mereka lakukan adalah yang terbaik dalam memulihkan situasi. Siapa yang mengira bahwa Esbot bahkan tidak dapat menyingkirkan Black Star? Di planet induk Bodora, Serbia kelima menyelesaikan beberapa file. Kali ini,
komunikator pribadinya menerima permintaan komunikasi. Serbia kelima melihat, dan matanya berbinar-binar karena itu dari Black Star. Hanya orang yang sangat penting yang bisa menghubunginya melalui komunikator pribadinya, dan Han Xiao adalah salah satunya. Yang mulia Black Star, ada apa? Serbia memotong kelima untuk mengejar. Dia harus berurusan dengan banyak masalah setiap hari, jadi dia tidak berpikir bahwa Black Star akan memanggilnya hanya untuk mengobrol. Aku menangkap pemimpin Dark Star. Aku berencana untuk menyerahkannya kepada kalian, tetapi aku perlu melihat kamu secara pribadi, kata Han Xiao. Tertegun, Serbia kelima tiba-tiba berdiri dan berseru, kamu menangkapnya. Pemimpin Dark Star, yang melarikan diri, selalu menjadi masalah di benaknya. Setiap hari, dia khawatir tentang Dark Star naik lagi. Dia tidak berharap Han Xiao tiba-tiba membawakannya kejutan yang begitu besar. Sekitar 10 hari kemudian, Han Xiao kembali ke markas tentara bintang hitam di sistem bintang Garton. Haroval pergi setengah jalan dan kembali untuk melaporkan apa yang terjadi di stasiun pengamatan. Pada saat ini, dermaga besar markas tentara bintang hitam dipenuhi oleh banyak orang. Serbia kelima telah menunggu dengan para pengawalnya, dan di sampingnya ada utusan Purple Crystal. Wartawan yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dari luar penjaga dan terus mengambil foto, dan lebih jauh lagi adalah tentara bayaran yang memeriksa karet yang mendengar tentang berita itu. Para wartawan mengobrol di antara mereka sendiri. Purple Crystal dan Godora menyambut Black Star bersama. Apa artinya ini? Mengapa orang-orang di atas menyuruh kami datang ke sini? Apakah ada berita besar? Petik 2. Siapa tahu? Aku mendengar bahwa ini adalah undangan konferensi pers yang diumumkan oleh Purple Crystal. Meskipun mereka tidak menyatakan alasannya, siapa yang berani menolaknya? Pasti ada sesuatu yang penting untuk diumumkan yang akan membuat perjalanan kami sepadan. Petik 2. Semua wartawan di sana diundang, dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka laporkan, tetapi tidak ada yang akan menolak Purple Crystal. Selain itu, lokasinya berada di markas tentara bintang hitam. Mereka memiliki perasaan bahwa selama Black Star terlibat, itu pasti akan bernilai berita. Karena itu, meskipun mereka tidak tahu apa-apa, mereka bersemangat dan ingin tahu tentang apa yang akan terjadi. Mengundang para wartawan adalah permintaan Han Xiao. Dia berencana untuk membuat serah terima berita sensasional pemimpin Dark Star untuk meningkatkan pengaruhnya. Juga, ini akan membuat kambing hitam lebih efektif. Setelah menghubungi Godora, dia telah menghubungi Purple Crystal. Purple Crystal terkejut dengan informasi tentang Escort Doppelganger, hanya merasa lega ketika mereka melihat bahwa Han Xiao baik-baik saja. Setelah mendengar rencana Han Xiao, Purple Crystal segera setuju. Mereka sepenuhnya mendukung rencana apapun yang menyebabkan masalah bagi klan. Oleh karena itu, mereka mengundang berbagai media outlet untuk menghadiri upacara penyerahan pemimpin Dark Star. Hanya, mereka ingin membuat ketegangan, jadi mereka tidak memberitahu mereka tentang apa ini. Pesawat ruang angkasa Han Xiao berhenti di dermaga, menarik perhatian semua orang. Mereka secara tidak sadar menahan napas, dan tempat itu menjadi sunyi. Di bawah perhatian semua orang yang hadir, palka terbuka, dan Han Xiao berjalan keluar. Baru saat itulah suara yang menggelegar kembali. Utusan Serbia kelima dan ungu kristal dengan cepat mendekati untuk menyambut dan berbicara dengan Han Xiao. Para wartawan mulai merekam semuanya. Brok campur aduk di antara kerumunan. Matanya terus memandang ke Serbia kelima. Sebagai mata-mata Dark Star, ia menekan kebenciannya pada pemimpin tertinggi Godora saat ini sehingga orang lain tidak akan menyadarinya. Han Xiao dan Serbia kelima berbicara beberapa kata. Kemudian, mereka melihat ke sekeliling ke arah para wartawan dan tersenyum. Mari kita mulai bisnis. Han Xiao berbalik dan melihat Palka. Dua anggota Outkeeper mengantar pemimpin Dark Star yang tak terurus keluar. Semua orang melihat pemimpin Dark Star. Kebingungan, dan emosi serupa muncul di mata mereka, kebanyakan dari mereka tidak mengenali pemimpin Dark Star. Kali ini, Serbia kelima berbicara pada waktu yang tepat dan dengan keras mengumumkan, pria ini adalah pemimpin Dark Star yang telah dijalankan selama bertahun-tahun. Godora telah menghabiskan banyak upaya tetapi tidak pernah berhasil menangkap orang jahat ini. Kali ini, berkat bantuan Yang Mulia Bintang Hitam, penjahat ini telah ditangkap. Atas nama Godora, kami dengan tulus berterima kasih. Petik 2. Kemudian, dia membungkuk sedikit ke arah Han Xiao. Sebagai pemimpin tertinggi suatu peradaban, ia mewakili seluruh peradaban dalam menunjukkan rasa terima kasih kepada Han Xiao. Ini secara langsung memicu kejutan di antara kerumunan. Itu pemimpin Dark Star. Jadi, hari ini adalah tentang penyerahan buron ini. Tidak heran kami diundang untuk melaporkannya. Petik 2. Serbia kelima berlanjut. Organisasi Dark Star telah menjadi ancaman bagi Godora untuk waktu yang sangat lama, menyebabkan kematian banyak warga sipil. Kami akan memiliki pengadilan umum untuk monster jahat ini, memberikan keadilan kepada semua orang Godora. Dengan ini aku umumkan, organisasi Dark Star tidak ada lagi. Petik 2.
Ada beberapa godoran di antara kerumunan, dan mereka mulai bersorak keras. Namun, Brock tertegun. Dia menatap pemimpin Darkstar yang berantakan itu dengan kosong. Kakinya berubah goyah, dan dia hampir jatuh. Seluruh tubuhnya menggigil, tidak bisa mempercayai apa yang terjadi tepat di depan matanya. Dia telah menunggu pemimpin Darkstar untuk menghubunginya, menunggu untuk menyarankan pemimpin untuk tidak main-main dengan Blackstar. Tetapi dia tidak pernah berpikir, ketika pemimpin itu akhirnya muncul untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia sudah menjadi tawanan Blackstar. Lalu apa gunanya aku bersembunyi di Blackstar Army? Semuanya sia-sia. Seolah tersambar petir, Brock ketakutan dan bingung. Wartawan Galaksi sangat gembira. Pemimpin tertinggi Godora secara pribadi mengumumkan akhir Darkstar berarti bahwa Godora telah sepenuhnya menghilangkan musuh utama mereka. Itu memang berita besar. Namun, mereka tidak tahu bahwa ini hanya hidangan pembuka. Ada berita yang lebih mengejutkan sesudahnya. Aku bertemu dengan pemimpin Darkstar bukan kecelakaan. Semuanya, tolong perhatikan, kata Han Xiao ketika partikel nano berubah menjadi bola melayang kecil di atas telapak tangannya dan menghasilkan proyeksi di udara. Baca bab selanjutnya di vipnovel.com kami. Semua orang memandang. Itu adalah video pertempuran antara Han Xiao dan pemimpin Darkstar. Penganalisa taktis dari setelan mekanik telah mencatat seluruh pertempuran. Han Xiao merasa bahwa video itu akan lebih efektif daripada kata-kata, jadi dia memutarnya. Semua orang terkejut ketika mereka melihat pemimpin Darkstar memanggil Doppelganger S-God dalam video. Kali ini, Han Xiao berbicara. Menurut data, makhluk yang dipanggil oleh pemimpin Darkstar adalah Doppelganger penguasa Valen Ark. Valen Ark. Setiap Starfield tahu tentang organisasi ini. Darkstar terhubung dengan organisasi yang sangat terkenal ini. Semua orang tercengang. Tiba-tiba, banyak wartawan menyadari sesuatu. Tertegun, mereka memandang Han Xiao. Bintang hitam diserang, namun dia berdiri di sana tanpa terluka. Apakah itu tidak berarti bahwa Blackstar selamat dari serangan Beyond Greta? Setelah memperhatikan ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Mata yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kejutan terfokus pada Han Xiao. Meskipun Han Xiao menjadi Beyond Great Acid telah dikenal oleh semua orang di Shattered Star Ring selama beberapa tahun terakhir, semua orang tahu bahwa dia belum benar-benar Beyond Greta. Dia masih sangat jauh dari Beyond Greta seperti Tyrant dan Dragon Emperor. Setiap organisasi hanya mengakui betapa dominannya bintang hitam di antara kelas bencana dan potensi masa depannya, tetapi tidak ada yang merasa bahwa bintang hitam dapat dilihat pada tingkat yang sama dengan Beyond Great Acid yang sebenarnya. Sekarang, bagaimanapun, Han Xiao telah memutar video dia bertarung dengan Beyond Greta dan bertahan hidup. Para reporter yang hadir bergetar kegirangan ketika mereka dengan cepat merekam video yang diputar Han Xiao. Anggota Blackstar Army yang telah pergi ke Rubernik juga senang, semakin kuat pemimpin mereka, semakin cerah mereka merasa masa depan mereka nantinya. Han Xiao tidak memutar video lengkap. Dia memotong perjalanan ke lubang cacing di akhir dan beberapa bagian menunjukkan kemampuan kuncinya, tetapi ini lebih dari cukup untuk meningkatkan reputasinya. Melihat wajah para reporter penuh dengan kegembiraan, dan Han Xiao menatap utusan Purple Crystal. Memahami apa yang dimaksud Han Xiao, utusan Purple Crystal mengambil langkah ke depan dan berkata, menurut penyelidikan kami telah menemukan bahwa pemimpin Darkstar tidak bertindak sendiri, dan ada orang di belakangnya. Melalui penyelidikan menyeluruh kami telah menemukan bahwa klan telah melakukan kontak dengan Darkstar sejak lama. Kami menduga bahwa klan mungkin telah mendukung Darkstar secara diam-diam untuk mengganggu keselamatan Colton Star Cluster. Oleh karena itu, atas nama Purple Crystal, aku mengumumkan bahwa Purple Crystal akan terlibat dalam masalah ini. Kami akan mengadakan persidangan pada pemimpin Darkstar bersama dengan Godora. Petik 2. Seluruh tempat gempar. Wartawan Galaksi bahkan tidak bersemangat lagi tetapi benar-benar terpana. Sepotong berita terakhir ini jauh lebih sensasional daripada dua sebelumnya. Jika apa yang dikatakan Purple Crystal benar, ini berarti bahwa klan telah mendanai Darkstar untuk menghancurkan peradaban selama ini. Selanjutnya, klan juga akan dicurigai memiliki kontak dengan tabut jatuh. Itu adalah tabu dalam 3 peradaban universal. Siapa yang menyangka bahwa Darkstar yang tertangkap akan mengungkap begitu banyak informasi? Pada saat ini, para wartawan itu tahu bahwa kisah ini pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh Starfield. Klan akan sangat menderita. 3 berita itu masing-masing lebih sensasional daripada yang terakhir. Banyak wartawan Galaksi pusing. Han Xiao tersenyum. Dia telah mencapai tujuannya. Dia telah menggunakan pemimpin Darkstar untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi fraksi, menggunakan catatan tempur barunya untuk mendapatkan reputasi, dan kemudian menjadikan klan kambing hitam lagi. Tidak, kali ini, mereka benar-benar bertanggung jawab untuk itu. Melihat sekeliling pada wartawan yang terkejut, Han Xiao mengangguk dengan persetujuan. Dengan saluran opini publik ini, dalam waktu kurang dari 1 jam, Departemen SOX harusnya sudah online.
Han Xiao, Godora, dan Purple Crystal selesai mengumumkan berita dan melanjutkan dengan penyerahan. Han Xiao secara resmi menyerahkan pemimpin Darkstar kepada orang-orang yang dibawa oleh Serbia kelima. Rantai pemberitahuan muncul di antar mukanya. Godora favorability-nya telah mencapai maksimum dan tidak memiliki ruang untuk tumbuh lagi. Hubungannya dengan mereka telah diperbaiki di Preference sejak beberapa tahun yang lalu ketika dia menerima lencana Masgal. Namun, kemudahan dengan Serbia kelima sangat dekat dengan batas atas. Han Xiao merasa bahwa Serbia kelima menatapnya dengan pujian, kepercayaan, penghargaan, dan banyak emosi positif lainnya. Seperti yang diharapkan Han Xiao, dia menerima sesuatu dalam hal poin legendaris juga, namun, itu bukan poin legendaris baru tetapi peningkatan yang lama. Level sistem bintang asli, Dark Star Destroyer, sekarang telah menjadi level Star Cluster, memberikan bonus yang jauh lebih tinggi untuk semua jenis kuota misi hadiah. Kuota misi hadiah selalu sangat penting. Ini adalah fungsi dari antarmuka NPC yang tidak akan menggunakan pengalamannya sendiri. Han Xiao selalu menggunakan kuota untuk memberikan hadiah kepada para pemain dan kemudian mendapatkan imbalan itu kembali melalui berbagai metode. Di versi 2.0, bagaimanapun, kuota fraksi hadiah Han Xiao terlalu rendah. Pada saat itu, ukuran tentara bintang hitam belum mencapai 7 digit, dan wilayahnya juga terbatas pada tanah Godora. Itu berbeda sekarang. Hanya dalam 3 tahun, Black Star Army telah berkembang puluhan kali, kuota fraksi Han Xiao juga meningkat pesat. Jika kecepatan pertumbuhan ini berlanjut ke awal versi 3.0, belum lagi 1 juta pemain, ia bahkan akan mampu membeli 3 juta pemain. Versi 3.0 juga merupakan tahap ledakan jumlah pemain di kehidupan sebelumnya. Han Xiao selalu merasa bahwa kuota hadiah adalah evaluasi keseluruhan dari dirinya sendiri. Semakin kuat dia dan fraksinya, semakin tinggi kuota hadiahnya. Itu agak seperti evaluasi terhadap pengaruhnya secara keseluruhan. Upacara serah terima singkat, Han Xiao mengundang Serbia kelima ke kamar pribadi. Mereka berdua meninggalkan dermaga, dan konferensi pers pun berakhir. Wartawan galaksi sangat puas dengan apa yang mereka dapatkan dan merasa bahwa perjalanan ini lebih dari sepadan. Kerumunan orang berangsur-angsur menghilang. Tanpa semangat, Brok mengikuti kerumunan tanpa tujuan seperti mayat yang berjalan. Pemimpin Darkstar adalah harapan terakhir organisasi. Melihat bahwa pemimpin telah ditangkap, Brok tahu bahwa itu adalah akhir dari organisasi. Dia menjadi tersesat. Panggilan untuk bersembunyi demi kenaikan Darkstar adalah arahannya dalam hidup, motivasinya untuk bekerja keras. Sekarang, organisasi yang dia perjuangkan telah dihancurkan, jadi Brok tidak tahu apa yang akan dia lakukan di masa depan. Dia telah kehilangan tujuannya. Mungkin tujuan pemimpin harus diwarisi oleh aku. Masa depan para hibrid Godoran akan menjadi tanggung jawabku. Hati Brok tiba-tiba mulai terbakar. Dia merasa seperti telah menemukan tujuan baru dalam hidup. Matanya yang mati rasa mulai menjadi cerah, dan ekspresi tegas muncul di wajah Brok. Betul, aku. Anggota Darkstar terakhir. Selama aku masih hidup, itu. Sebelum dia sepenuhnya mendapatkan kembali imannya, Herlus kebetulan berjalan ke arahnya dan melihatnya. Dia mengenali karyawan yang termotivasi ini yang dipuji oleh seluruh pasukan, jadi dia berkata, Brok, tentara akan mempromosikan sejumlah peserta pelatihan. Cepat menyiapkan tes besar untuk kamp pelatihan. Semua yang lulus akan menjadi anggota resmi. Petik 2. Dimengerti. Otak Brok belum bereaksi, tetapi tubuhnya bergerak keluar dari insting. Dia tanpa sadar berdiri tegak dan mendengarkan perintah. Setelah Herlus pergi, Brok kembali dari mimpinya yang indah ke kenyataan yang dingin. Punggungnya yang hanya tetap lurus selama beberapa detik ditekuk lagi, mengeluarkan getaran tak bernyawa dari seluruh tubuhnya. Mewarisi misi Darkstar tidak buruk, tetapi Godora tidak sama dengan itu. Mereka berada di bawah perlindungan Black Star Army. Setelah memikirkan hal itu, ambisi dan aspirasi Brok tiba-tiba menghilang. Mengapa merevolusi lagi? Aku belum lelah hidup. Lagi pula aku sudah berbentuk bintang hitam. Mungkin juga lanjutkan pekerjaan aku. Mungkin ini semua takdir. Brok menghela nafas. Dia bertekad untuk mengundurkan diri dari nasibnya. Di dalam ruang tamu pribadi, Han Xiao dan Serbia kelima duduk saling berhadapan. Yang mulia Black Star, kamu benar-benar memberi aku kejutan besar. Tanpa pemimpinnya, Darkstar hilang selamanya. Darah murni dan konflik hibrida di dalam negara akan berkurang juga. Petik 2. Serbia kelima berbicara dengan nada hormat dan tulus. Posisi Han Xiao di cincin bintang hancur sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya, bahkan dia tidak mau terlalu santai. Han Xiao mengangguk. Aku telah menghilangkan masalah serius untuk kalian, jadi aku punya sedikit permintaan. Aku harap selama persidangan, kalian bisa mendukung orang-orang Purple Crystal sebanyak mungkin. Ini adalah peluang bagus untuk merusak klan secara politis. Meskipun perang rahasia tidak ada hubungannya denganmu, aku masih berharap kamu bisa bekerja sama. Petik 2. Tentu saja, itu yang harus kita lakukan.
Bahkan jika Han Xiao tidak meminta ini, Serbia kelima juga akan memberikan dukungan Purple Crystal. Bagaimanapun, Purple Crystal adalah bos mereka. Aku sebenarnya punya satu hal lagi yang penting. Han Xiao menyentuh dagunya. Berita tentang Darkstar dihilangkan dapat mengurangi konflik internal antara Godorans, tapi itu tidak akan menyelesaikan akar masalahnya. Konflik antara darah murni dan Bibrida tidak akan terselesaikan karena ini. Akan ada ekstremis yang mewarisi kehendak Darkstar di masa depan. Petik 2. Serbia kelima menghela nafas. Aku tahu itu, tetapi rasa superioritas yang lahir dari darah adalah penyakit yang jauh lebih sulit untuk diberantas daripada sistem. Ini adalah tradisi yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu banyak pemimpin dalam sejarah yang tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah meringankan gejalanya, bukan menyembuhkannya. Petik 2. Mungkin itu bukan masalahnya. Han Xiao tersenyum tipis. Aku punya solusi yang mungkin mengurangi konflik garis keturunanmu lebih jauh. Apakah kamu tertarik? Kamu punya solusi. Serbia kelima skeptis. Tentu saja, aku tertarik, tapi ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan mudah. Hehe, jadi, aku punya teman baru-baru ini. Namanya Rosalind. Petik 2. Han Xiao menjelaskan pengalaman dan kemampuan Rosalind. Meskipun dia halus, Serbia kelima mengerti apa yang dimaksud Han Xiao di antara garis-garis. Dia menyarankan menggunakan kemampuan Rosalind untuk mencuci otak penduduk Bodoran dan memutarbalikkan pandangan mereka. Rosalind adalah alat yang sangat bagus untuk digunakan melawan tradisi yang sudah mengakar. Serbia kelima membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Han Xiao dengan kaget, tidak bisa mempercayai betapa berani sarannya. Dia pada dasarnya memberitahu pemimpin sebuah peradaban, aku ingin mencuci otak seluruh peradabanmu. Sebagai pemimpin tertinggi, permintaan keterlaluan seperti itu hampir tidak memerlukan pertimbangan apapun. Serbia kelima baru saja akan menolaknya ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia kemudian menutup mulutnya dan mulai berpikir. Meskipun mencuci otak seluruh peradaban itu keterlaluan dan sensitif, itu memang tampaknya mampu dengan cepat menyelesaikan konflik garis keturunan yang berakar dalam. Serbia kelima tergoda dan menyangkal. Dengan cara biasa, konflik garis keturunan mungkin tidak pernah bisa dihilangkan. Tetapi dengan metode ekstrim ini, jika terjadi kesalahan, itu akan menjadi kejutan besar bagi semua Bodoran. Jika ada orang lain yang mengajukan permintaan ini, Serbia kelima akan menolak mereka tanpa ragu-ragu. Tetapi orang yang mengajukan permintaan ini adalah Black Star, yang sangat dia percayai. Itulah sebabnya Serbia kelima tidak langsung menolak dan bertentangan. Itu terlalu berisiko. Apakah kamu tidak percaya padaku? Han Xiao mengangkat alisnya. Bagaimana dengan ini? Kami dapat meminta peradaban kristal ungu untuk menjadi notaris pribadi, untuk mencegah kemungkinan aku memiliki motif tersembunyi. Petik 2. Tapi bisakah kamu memastikan bahwa Rosalind tidak akan mengacaukannya dengan sengaja? Dari apa yang aku tahu tentang dia tidak akan melakukannya. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Bloodline adalah satu-satunya misi Great S di antar mukanya. Awalnya, dia tidak memiliki petunjuk tentang cara menyelesaikannya, tetapi sekarang setelah dia memiliki Rosalind, dia memiliki cara untuk menyelesaikannya yang patut dicoba meskipun kontroversial. Membahas masalah dengan Serbia kelima secara langsung adalah suatu keharusan. Jika dia mencuci otak peradaban sistem bintang yang dilindungi oleh perjanjian perdamaian, konsekuensinya akan sangat jelas baginya. Bukanlah suatu keharusan bagi Han Xiao untuk menyelesaikan misi ini, jadi dia hanya akan melaksanakan rencana ini jika dia menerima persetujuan resmi. Selain itu, cuci otak secara terbuka akan jauh lebih efisien daripada diam-diam. Melihat bahwa Serbia kelima masih ragu-ragu, Han Xiao menambahkan, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Meskipun menjadi pemimpin sebuah peradaban, kamu membantu orang luar mencuci otak orang-orang kamu sendiri. Meskipun tujuan kamu berbudi luhur, tindakan ini sangat sensitif, dan itu bertentangan dengan tugas kamu. Namun, kamu tidak harus membuat cuci otak wajib atau apapun, kamu bisa memberi para Bodoran hak untuk membuat pilihan. Petik 2. Serbia kelima mempertimbangkan. Dia memang khawatir tentang ini. Kamu bisa mengumumkan ini secara langsung ke semua orangmu. Tentu saja, jangan gunakan kata cuci otak, membuatnya terdengar lebih baik, seperti mungkin meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang kesetaraan, dan sejenisnya. Tekankan pada fakta bahwa itu untuk menyelesaikan konflik garis keturunan dan mengurangi kemungkinan hal-hal buruk terjadi. Kemudian, perkenalkan semua jenis manfaat terkait, seperti mereka yang menerima pencucian otak akan memiliki hak istimewa baru, dan mereka yang tidak perlu harus membayar lebih banyak pajak. Kamu juga dapat membuat konflik garis keturunan menjadi masalah baru, menggunakan opini publik untuk keuntungan kamu dan mempromosikan bagaimana mereka yang tidak berani menerima cuci otak itu keras kepala dan konservatif. Kamu bahkan dapat merencanakan ulang tata ruang planet kamu, memaksa mereka yang tidak menerima cuci otak untuk hidup bersama, membangun daerah kumuh spiritual, dan sebagainya. Bagaimanapun, ada banyak metode. Kamu adalah pemimpin profesional, jadi kamu harus tahu lebih banyak dari aku.
Petik 2. Han Xiao terus menggoda Serbia kelima. Di matanya, dia tidak bisa menolaknya. Saran pria ini terlalu bagus. Seperti banyak pendahulunya, jika Serbia kelima tidak bisa menyelesaikan konflik garis keturunan, tidak ada yang akan menyalahkannya. Namun, dia juga melihat peluang. Jika dia melakukan sesuatu yang gagal dilakukan oleh para pendahulunya yang tak terhitung jumlahnya, namanya akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin paling bijaksana. Ini akan menjadi prestasi yang tidak pernah dicapai oleh siapapun. Serbia kelima mengepalkan giginya. Biarkan aku kembali dan pertimbangkan ini. Ini masalah yang terlalu besar. Aku tidak bisa membuat keputusan sekarang. Petik 2. Tentu saja, Han Xiao tersenyum. Dia tidak berharap untuk meyakinkan Serbia kelima ini dengan cepat. Bahkan jika dia memancing keinginan pribadi kelima Serbia, dia tidak akan berani mempertaruhkan seluruh peradaban di atasnya. Dia pasti harus mengumpulkan pejabat terkait lainnya untuk bertukar pikiran. Dia tidak akan menyetujuinya tanpa pertimbangan matang. Mengirim Serbia kelima yang bermasalah, tanpa istirahat, Han Xiao langsung menuju ke ruang modifikasi mesin dan mulai membangun. Setelah bekerja keras untuk cetak biru warisan perak begitu lama, aku akhirnya bisa menuai hadiahnya. Setelah memperoleh kemampuan untuk menyelesaikan misi kelas kemajuan, Han Xiao tidak ingin menunda itu lebih jauh. Sudah waktunya untuk kemajuan kelasnya. Kerangka kerja dari ASAG Star Freezing Cannon yang setengah jari tingginya 2 lantai. Ditemani dengungan arus listrik dan dentang komponen mekanis, perlahan-lahan mulai selesai. Lusinan lengan mekanik bergerak dan merakit bagian-bagiannya. 2 instrumen pengamat menangani pengelasan, sementara gelombang yang dibentuk oleh nanorobot mengalir di sekitar kerangka kerja, menyelesaikan detailnya. Rantai kilat angkatan mekanik biru menghubungkan mesin-mesin itu, membangun Cannon ASAG Star Freezing di bawah kendali Han Xiao. Han Xiao berdiri di bawah ASAG Star Freezing Cannon, terus-menerus menyesuaikan detail dan dengan hati-hati membangun meriam raksasa ini. Untuk membangun peralatan berwarna oranye, ia sepenuhnya fokus. Dia telah mengaktifkan kartu pemanggilan karakter Reynolds sejak lama dan menerima bonus Perfect Mechanical Sense. Efek dari Perfect Exechanical Sense terlihat jelas kekuatan kontrol dan jangkauan kekuatan mekaniknya semua meningkat pesat. Dia menjadi lebih peka terhadap tenaga mekanisnya dan mengendalikan mereka dengan lancar dan akurat seperti anggota badan ekstra. Melalui ini juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bakat Perfect Exechanical Sense. Perfect Exechanical Sense, where apparent strength control and range of his mechanical force increase tremendously hebecha memore sensitive to his mechanical force and control the mass smoothly and accurately like an extra limb betrotisio so gained the deeper understanding of the Perfect Exechanical Sense talent. Selain bonus numerik ini, Perfect Mechanical Sense memiliki efek tersembunyi lain, seperti yang ditulis dalam kata sambutan. Dalam pengertian kamu, setiap mesin adalah dunia keseimbangan ekologis. Istilah sense mekanik tidak hanya berarti memahami mesin tetapi juga dekat dengan pengertian baru, menyegarkan pengetahuannya tentang mesin. Seolah-olah mesin itu tidak lagi hanya benda, ketika kekuatan mekanisnya mengalir melalui struktur mekanis, dia hampir bisa merasakan sentuhan perasaan yang hidup seperti dia menggerakkan jari-jarinya ke bawah tubuh wanita cantik. Perasaan Han Xiao terhadap mesin-mesin itu diperbesar berkali-kali, memungkinkannya untuk dengan mudah melihat detail kecil yang dia tidak bisa sadari sebelumnya. Efek tersembunyi ini adalah penyebab bonus yang diberikan bakat ini, dan para pemain yang hanya menunggu bila kemajuan untuk diisi tidak dapat merasakan ini. Tidak heran siapapun yang memiliki bakat ini adalah seorang jenius mekanik, sense mekanik sempurna sangat menyenangkan. Han Xiao sangat menginginkannya. Baik itu membangun mesin atau bertempur, Perfect Exechanical Sense memiliki efek yang sangat besar. Itu adalah bakat tingkat dewa untuk kelas mekanik Perfect Exechanical Sense, Hadahuge Effect, itu asagot tertalent Forte Mechanic Class. Sedihnya, dia hanya bisa sementara menikmati efek dari Perfect Mechanical Sense melalui karakter Summon Card. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan bakat Reynolds di masa depan. Han Xiao mengambil napas dalam-dalam dan memfokuskan pikirannya kembali pada bangunan. Di bawah bonus Perfect Mechanical Sense, prosesnya sangat lancar. Dia berhasil membangunnya dalam waktu kurang dari sehari. ASAG Star Freezing Cannon, peralatan oranye warisan, sekuat Planetary Obliteration Cannon ini adalah mesin kelas tertinggi yang dimiliki Han Xiao dan yang paling kuat. Meriam besar setinggi 2 lantai menarik bagian demi bagian dan dilipat menjadi bola terkompresi dengan penampilan biru dan putih. Di bawah kekuatan mekanik, itu melayang di atas Han Xiao. Telapak tangan. Han Xiao memegang bola terkompresi, dan detail item muncul di antar mukanya. ASAG Star Freezing Cannon Legacy. Grade, oranye perak. Jenis, senjata pemusnahan kelas obliterasi-obliterasi. Persyaratan, LV 180, kelas mekanik, lebih besar dari 25.000 energi, lebih besar dari 2.500 INT. Atribut dasar.
Serangan, 14,500 sampai 48,300. Nilai armor, 26.000 per 26.000. Energi, 15.000 per 15.000. Output daya, 12.170. Cooldown paksa energi furnace, 360 detik. Output daya, konsumsi output daya minimum, 3.000 energi per serangan. Konsumsi daya output maksimum, 12.000 energi per serangan. Sumber energi, Psionic Reaction Furnace, memulihkan energi pada 25S. Kemampuan tambahan, Frost Deals Extreme 50% Frost Damage Extra. Kemampuan tambahan, Psionic Frost mengubah energi psionik menjadi energi es. Peluang tinggi untuk membekukan target. Core Impact area tingkat pemicu efek beku, 80%. Area dampak lainnya tingkat pemicu efek beku, 60%. Kemampuan tambahan, ledakan ekspansi, ledakan putaran kedua akan terjadi setelah mengenai target, menciptakan gelombang dampak dan awan jamur. Kerusakan, 75% dari babak pertama. Kisaran kerusakan 350%. Kemampuan tambahan, Reaction Furnace Ray mode serangan dapat diubah menjadi bentuk ray. Tergantung pada output daya, biaya energi 60-240 PERSECOND. 2 kutu kerusakan per detik. Kerusakan, 8% dari serangan awal. Arah serangan bisa disesuaikan. Kemampuan khusus, angin pembekuan, ketika output daya serangan melebihi 6.000 konsumsi energi, mengubah lingkungan dalam 50 mil di sekitar area target. Suhu area akan berkurang hingga minus 50 derajat. Kemampuan khusus, zaman es ketika menembakkan output daya maksimum, mengubah lingkungan area dalam jarak 200 mil di sekitar area target, membekukan area ini dan mengubahnya menjadi area gletser. Suhu area akan berkurang hingga minus 100 derajat. Kemampuan khusus, bintang beku, ketika output daya serangan melebihi 6.000 konsumsi energi dan Reaction Furnace Ray digunakan selama lebih dari 90 detik, efek ini akan dipicu. Ini akan menyebabkan reaksi berantai dan membawa permukaan sebuah planet ke zaman es dalam waktu 1 bulan, menghancurkan kehidupan di permukaan. Catatan, elemental es sangat gembira dan mencoba untuk kawin denganmu. Warisan, menurut penyelidikan aku, membekukan bintang tetap dapat secara tidak langsung menghancurkan semua peradaban di planet-planet di orbitnya. Peter Drate Fire Extinguisher, Drate. Total 7 kemampuan tambahan dan kemampuan khusus, tentu cocok menjadi peralatan oranye. Han Xiao sangat puas. Kekuatan destruktif dari ASAG Star Freezing Cannon sangat kuat. Kerusakan teoretisnya bahkan bisa mencapai ratusan ribu dengan bonus mechanical force-nya. Biasanya, meriam raksasa semacam ini akan dikerahkan di luar angkasa untuk menyerang dari atas, dan akan sulit untuk menerapkan bonus mechanical force ke dalamnya. Namun, karena tenaga mekanisnya memiliki atribut Void, ia dapat mengatasi jarak melalui dimensi Void dan menerapkan bonus tenaga mekanis untuk itu. Ini adalah senjata kelas Planeter Obliterasi Han yang pertama dari Han Xiao, sekarang kartu asnya. Dia melihat antar muka. Misi kelas kemajuan sekarang selesai. Akhirnya, Han Xiao mengambil napas dalam-dalam dan memprakarsai kemajuan kelas dengan ekspresi serius. Persyaratan peningkatan kelas selesai. Kamu telah menerima kelas baru, Apostle Mechanic LV, 1. 240 energi, 3 STR, 4 Dex, 5 N, 10 INT. Kamu telah menerima 8 poin atribut gratis. Kamu telah menerima 1 poin potensial. Saat kemajuan kelas selesai, sejumlah besar informasi muncul di otaknya entah dari mana. Han Xiao mendapatkan pemahaman baru tentang mesin, dan tubuhnya mulai mengalami perubahan luar biasa. 1 ton notifikasi muncul di antar muka. Kamu telah menerima talenta Badan Kekuatan Ascension Apostle. Kamu telah memperoleh kemampuan Apostle Machinery Affinity. Kamu telah memperoleh kemampuan apostilisasi mesin. Efek dari semua kemampuan dan bakat kamu yang terkait teknologi virtual telah meningkat sebesar 20%. Butuh Han Xiao beberapa waktu untuk mencerna berbagai kemampuan yang dia dapatkan melalui peningkatan kelas. Merasakan kekuatan baru mengalir di tubuhnya, dia senang. Akhirnya, aku mencapai tonggak ini. Apostle Mekanik adalah tonggak utama bagi mekanika tingkat tinggi. Seperti kata pepatah, akhir teknologi adalah studi tentang Tuhan. Alasan untuk istilah yang berhubungan dengan Tuhan, Rasul, adalah karena jalur kelas mekanik secara bertahap melangkah ke dalam studi tentang Tuhan di mata orang awam. Pengetahuan yang dia pelajari tidak berubah, tetapi cara menggunakan pengetahuan itu telah naik ke tingkat yang sepenuhnya berikutnya. Dia akan memiliki pemahaman baru dan teknologi baru yang akan tampak seperti tindakan Tuhan bagi orang. Setelah menguji semua keterampilan barunya, Han Xiao sangat puas. Beban mesinnya adalah 100x100 adalah beban dasar yang bisa diambilnya, dan X adalah 3% dari level daya mesin.
Han Xiao bisa mendapatkan lebih dari 1000 poin atribut dari keterampilan apostilisasi mesin, yang akan tersebar secara merata di antara kekuatan, ketangkasan, dan daya tahannya. Selama dia bisa memikirkan cara untuk meningkatkan kecerdasan dan daya tahannya, batas atas beban yang bisa diambil juga akan meningkat. Han Xiao baru saja menerima skill apostilisasi mesin, dan ketika levelnya meningkat, efek dari skill ini juga akan menjadi lebih jelas. Han Xiao ingin mengambil jalan gaya tentara, dan dorongan dari keterampilan apostilisasi mesin akan memberinya gaya dukungan baru, yang memungkinkan tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia tidak lagi harus menempuh jalan dipukuli di masa depan. Membuka antarmuka, Han Xiao pertama-tama meningkatkan level 2 keterampilan barunya hingga maksimal dan menerima 2 poin potensial. Dia kemudian menggunakan poin pengalamannya untuk naik level. Pada saat ini, Han Xiao berada di level 195, dan setelah naik level 5 kali, ia mencapai level 200. Jumlah pengalaman yang dibutuhkan untuk naik level menjadi lebih besar dan lebih besar menjelang akhir, dan simpanan poin pengalaman yang besar dengan cepat digunakan. Dia tidak memiliki banyak pengalaman tersisa dari versi 2.0. Apostle Mekanik dinaikkan ke level 5, dan batas level adalah 30. Ini akan membuatnya bertahan hingga level 225. Han Xiao merenungkan sendiri tentang rencana masa depannya. Karena dia telah menghabiskan sejumlah besar pengalaman berjudi untuk cetak biru dan meningkatkan tingkat keahliannya, pengalaman yang tersisa hanya cukup untuk membawanya ke level 206. Pada saat itu, pengalaman yang dia simpan akan sepenuhnya dihabiskan. Jika dia ingin meningkatkan levelnya dengan cepat setelah ini, dia hanya bisa menunggu sampai versi 3.0. Sekarang dia berada di level 200, dia harus menghadapi misi promosi baru. Setelah melirik misi promosi, Han Xiao memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kali ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu penyelesaian misi. Misi promosi Han Xiao adalah misi biasa kali ini, tetapi itu adalah misi yang tidak bisa diselesaikan oleh Han Xiao. Itu mengharuskannya untuk membersihkan penjara bawah tanah tingkat tinggi dalam 10 tingkat darinya dengan peringkat Grade A. Bagi para pemain, mereka hanya bisa mendapatkan level seperti itu di versi selanjutnya. Pada saat itu, mereka akan melalui banyak misi jalur cerita utama yang berbeda dan menyelesaikan banyak alur cerita yang merepotkan. Dengan demikian, ruang bawah tanah bermutu tinggi pada dasarnya akan surplus. Namun, itu bahkan belum mencapai versi 3.0, dan kecuali dia bisa membuat ruang bawah tanah sendiri, akan sangat sulit baginya untuk menemukan ruang bawah tanah bermutu tinggi. Yang paling penting, Han Xiao tidak pernah menggunakan Dungeon Crystals, dan karenanya tidak mungkin baginya untuk menantang Dungeon. Satu-satunya pilihan lain adalah menggunakan kartu penyelesaian misi. Salah satu penggunaan kartu penyelesaian misi adalah untuk membantu pemain melewati misi yang sulit namun wajib ini. Berbicara tentang kartu penyelesaian misi, dalam 3 tahun terakhir, Han Xiao telah menerima beberapa hadiah acak dari berbagai misi yang telah dia selesaikan. Namun, dia belum pernah menggunakannya untuk menyelamatkan mereka di hari hujan seperti ini. Dengan demikian, ada 2 peluang baginya untuk melempar hadiah acak pada antarmuka. Untungnya, sepertinya misi Great S Bloodline memiliki kesempatan untuk diselesaikan, dan pasti akan ada kesempatan untuk menggelar hadiah acak. Selanjutnya, hadiah acak dari misi Great S pasti akan memberinya lebih banyak pilihan. Dibandingkan dengan versi 2.0, kekuatanku dan skala Black Star Army telah sepenuhnya berubah. Ketika para pemain kembali, aku akan dapat memanen putaran pengalaman baru. Sebelum itu, aku harus menggunakan 7 tahun yang tersisa untuk mengumpulkan beberapa kartu penyelesaian misi. Ketika aku mendapatkan pengalaman yang cukup, aku akan dapat meningkatkan level aku dengan cepat. Petik 2. Han Xiao memutuskan rencananya. Setelah mengemasi, Bab 708 menghabiskan uang membawa kegembiraan. Setelah menguji semua keterampilan barunya, Han Xiao sangat puas. Beban mesinnya adalah 100x100 adalah beban dasar yang bisa diambilnya, dan X adalah 3% dari level daya mesin. Han Xiao bisa mendapatkan lebih dari 1000 poin atribut dari keterampilan apostilisasi mesin, yang akan tersebar secara merata di antara kekuatan, ketangkasan, dan daya tahannya. Selama dia bisa memikirkan cara untuk meningkatkan kecerdasan dan daya tahannya, batas atas beban yang bisa diambil juga akan meningkat. Han Xiao baru saja menerima skill apostilisasi mesin, dan ketika levelnya meningkat, efek dari skill ini juga akan menjadi lebih jelas. Han Xiao ingin mengambil jalan gaya tentara, dan dorongan dari keterampilan apostilisasi mesin akan memberinya gaya dukungan baru, yang memungkinkan tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia tidak lagi harus menempuh jalan dipukuli di masa depan. Membuka antarmuka, Han Xiao pertama-tama meningkatkan level 2 keterampilan barunya hingga maksimal dan menerima 2 poin potensial. Dia kemudian menggunakan poin pengalamannya untuk naik level. Pada saat ini, Han Xiao berada di level 195, dan setelah naik level 5 kali, ia mencapai level 200.
Jumlah pengalaman yang dibutuhkan untuk naik level menjadi lebih besar dan lebih besar menjelang akhir, dan simpanan poin pengalaman yang besar dengan cepat digunakan. Dia tidak memiliki banyak pengalaman tersisa dari versi 2.0. Apostle Mechanic dinaikkan ke level 5, dan batas level adalah 30. Ini akan membuatnya bertahan hingga level 225. Han Xiao merenungkan sendiri tentang rencana masa depannya. Karena dia telah menghabiskan sejumlah besar pengalaman berjudi untuk cetak biru dan meningkatkan tingkat keahliannya, pengalaman yang tersisa hanya cukup untuk membawanya ke level 206. Pada saat itu, pengalaman yang dia simpan akan sepenuhnya dihabiskan. Jika dia ingin meningkatkan levelnya dengan cepat setelah ini, dia hanya bisa menunggu sampai versi 3.0. Sekarang dia berada di level 200, dia harus menghadapi misi promosi baru. Setelah melirik misi promosi, Han Xiao memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kali ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu penyelesaian misi. Misi promosi Han Xiao adalah misi biasa kali ini, tetapi itu adalah misi yang tidak bisa diselesaikan oleh Han Xiao. Itu mengharuskannya untuk membersihkan penjara bawah tanah tingkat tinggi dalam 10 tingkat darinya dengan peringkat Greta. Bagi para pemain, mereka hanya bisa mendapatkan level seperti itu di versi selanjutnya. Pada saat itu, mereka akan melalui banyak misi jalur cerita utama yang berbeda dan menyelesaikan banyak alur cerita yang merepotkan. Dengan demikian, ruang bawah tanah bermutu tinggi pada dasarnya akan surplus. Namun, itu bahkan belum mencapai versi 3.0, dan kecuali dia bisa membuat ruang bawah tanah sendiri, akan sangat sulit baginya untuk menemukan ruang bawah tanah bermutu tinggi. Yang paling penting, Han Xiao tidak pernah menggunakan Dungeon Crystals, dan karenanya tidak mungkin baginya untuk menantang Dungeon. Satu-satunya pilihan lain adalah menggunakan kartu penyelesaian misi. Salah satu penggunaan kartu penyelesaian misi adalah untuk membantu pemain melewati misi yang sulit namun wajib ini. Berbicara tentang kartu penyelesaian misi, dalam 3 tahun terakhir, Han Xiao telah menerima beberapa hadiah acak dari berbagai misi yang telah dia selesaikan. Namun, dia belum pernah menggunakannya untuk menyelamatkan mereka di hari hujan seperti ini. Dengan demikian, ada 2 peluang baginya untuk melempar hadiah acak pada antarmuka. Untungnya, sepertinya misi Great S Bloodline memiliki kesempatan untuk diselesaikan, dan pasti akan ada kesempatan untuk menggelar hadiah acak. Selanjutnya, hadiah acak dari misi Great S pasti akan memberinya lebih banyak pilihan. Dibandingkan dengan versi 2.0, kekuatanku dan skala Black Star Army telah sepenuhnya berubah. Ketika para pemain kembali, aku akan dapat memanen putaran pengalaman baru. Sebelum itu, aku harus menggunakan 7 tahun yang tersisa untuk mengumpulkan beberapa kartu penyelesaian misi. Ketika aku mendapatkan pengalaman yang cukup, aku akan dapat meningkatkan level aku dengan cepat. Petik 2. Han Xiao memutuskan rencananya. Setelah mengemasi. Bab 708 menghabiskan uang membawa kegembiraan. Setelah menguji semua keterampilan barunya, Han Xiao sangat puas. Beban mesinnya adalah 100x100 adalah beban dasar yang bisa diambilnya, dan X adalah 3% dari level daya mesin. Han Xiao bisa mendapatkan lebih dari 1000 poin atribut dari keterampilan apostilisasi mesin, yang akan tersebar secara merata di antara kekuatan, ketangkasan, dan daya tahannya. Selama dia bisa memikirkan cara untuk meningkatkan kecerdasan dan daya tahannya, batas atas beban yang bisa diambil juga akan meningkat. Han Xiao baru saja menerima skill apostilisasi mesin, dan ketika levelnya meningkat, efek dari skill ini juga akan menjadi lebih jelas. Han Xiao ingin mengambil jalan gaya tentara, dan dorongan dari keterampilan apostilisasi mesin akan memberinya gaya dukungan baru, yang memungkinkan tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia tidak lagi harus menempuh jalan dipukuli di masa depan. Membuka antarmuka, Han Xiao pertama-tama meningkatkan level 2 keterampilan barunya hingga maksimal dan menerima 2 poin potensial. Dia kemudian menggunakan poin pengalamannya untuk naik level. Pada saat ini, Han Xiao berada di level 195, dan setelah naik level 5 kali, ia mencapai level 200. Jumlah pengalaman yang dibutuhkan untuk naik level menjadi lebih besar dan lebih besar menjelang akhir, dan simpanan poin pengalaman yang besar dengan cepat digunakan. Dia tidak memiliki banyak pengalaman tersisa dari versi 2.0. Apostle Mechanic dinaikkan ke level 5, dan batas level adalah 30. Ini akan membuatnya bertahan hingga level 225. Han Xiao merenungkan sendiri tentang rencana masa depannya. Karena dia telah menghabiskan sejumlah besar pengalaman berjudi untuk cetak biru dan meningkatkan tingkat keahliannya, pengalaman yang tersisa hanya cukup untuk membawanya ke level 206. Pada saat itu, pengalaman yang dia simpan akan sepenuhnya dihabiskan. Jika dia ingin meningkatkan levelnya dengan cepat setelah ini, dia hanya bisa menunggu sampai versi 3.0. Sekarang dia berada di level 200, dia harus menghadapi misi promosi baru. Setelah melirik misi promosi, Han Xiao memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kali ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu penyelesaian misi. Misi promosi Han Xiao adalah misi biasa kali ini,
tetapi itu adalah misi yang tidak bisa diselesaikan oleh Han Xiao. Itu mengharuskannya untuk membersihkan penjara bawah tanah tingkat tinggi dalam 10 tingkat darinya dengan peringkat Grade A. Bagi para pemain, mereka hanya bisa mendapatkan level seperti itu di versi selanjutnya. Pada saat itu, mereka akan melalui banyak misi jalur cerita utama yang berbeda dan menyelesaikan banyak alur cerita yang merepotkan. Dengan demikian, ruang bawah tanah bermutu tinggi pada dasarnya akan surplus. Namun, itu bahkan belum mencapai versi 3.0, dan kecuali dia bisa membuat ruang bawah tanah sendiri, akan sangat sulit baginya untuk menemukan ruang bawah tanah bermutu tinggi. Yang paling penting, Han Xiao tidak pernah menggunakan Dungeon Crystals, dan karenanya tidak mungkin baginya untuk menantang Dungeon. Satu-satunya pilihan lain adalah menggunakan kartu penyelesaian misi. Salah satu penggunaan kartu penyelesaian misi adalah untuk membantu pemain melewati misi yang sulit namun wajib ini. Berbicara tentang kartu penyelesaian misi, dalam 3 tahun terakhir, Han Xiao telah menerima beberapa hadiah acak dari berbagai misi yang telah dia selesaikan. Namun, dia belum pernah menggunakannya untuk menyelamatkan mereka di hari hujan seperti ini. Dengan demikian, ada 2 peluang baginya untuk melempar hadiah acak pada antarmuka. Untungnya, sepertinya misi Great S Bloodline memiliki kesempatan untuk diselesaikan, dan pasti akan ada kesempatan untuk menggelar hadiah acak. Selanjutnya, hadiah acak dari misi Great S pasti akan memberinya lebih banyak pilihan. Dibandingkan dengan versi 2.0, kekuatanku dan skala Black Star Army telah sepenuhnya berubah. Ketika para pemain kembali, aku akan dapat memanen putaran pengalaman baru. Sebelum itu, aku harus menggunakan 7 tahun yang tersisa untuk mengumpulkan beberapa kartu penyelesaian misi. Ketika aku mendapatkan pengalaman yang cukup, aku akan dapat meningkatkan level aku dengan cepat. Petik 2. Han Xiao memutuskan rencananya. Ngomong-ngomong, laporan tentang pemimpin Darkstar keluar hari ini. Lihatlah, Reynold tiba-tiba berkata. Han Xiao mengeluarkan komunikatornya. Setelah hanya 1 hari, berita tentang penyerahan pemimpin Darkstar sudah menyebar di seluruh. Fokus laporan adalah pada klan yang dicurigai memiliki koneksi dengan Darkstar dan Valen Ark. Klan telah mempersiapkan ini sejak dulu, mereka ingin menekannya ketika diskusi publik baru saja dimulai. Karena itu, mereka segera menyangkalnya di depan umum dengan sikap yang sangat kuat, benar-benar menolak untuk mengakui apapun, dan mengklaim bahwa ini adalah fitnah yang sepenuhnya dibuat oleh Purple Crystal. Tidak mengakui itu tidak ada gunanya. Purple Crystal pasti memiliki cara untuk membuat pemimpin Darkstar berbicara. Han Xiao tersenyum. Upaya pembunuhan yang sering dilakukan klan benar-benar mengganggunya. Sekarang setelah mendapat kesempatan, dia lebih dari senang untuk membuat masalah bagi klan. Perang rahasia itu menemui jalan buntu. Ditambah lagi, itu tidak bisa menyakiti klan sendiri. Masalah pemimpin Darkstar ini, bagaimanapun, akan dapat menyakiti klan secara politis. Untuk bulan berikutnya, Han Xiao menunggu balasan Serbia kelima sambil memperhatikan insiden pemimpin Darkstar saat itu berkembang. Purple Crystal bertekad untuk meledakkan insiden ini, untuk menarik perhatian organisasi dari mana-mana dan menimbulkan sensasi di Starfield. Tidak ada definisi absolut tentang seberapa serius kejahatan pendanaan Darkstar dan bekerja dengan Valen Ark. Jika tidak terekspos, tidak ada yang peduli. Perkembangan hal-hal seperti ini sangat bergantung pada lingkungan pada saat itu. Namun, itu sekarang periode sensitif selama Crimson Tide, dan klan telah menunjukkan kelemahan. Peradaban Star Cluster lainnya di Shattered Star Ring seperti hiu yang berbau darah, semua ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menggigit sepotong daging dari klan dan merusak kekuatan politik mereka. Ambisi klan untuk berekspansi selalu membuat banyak peradaban Star Cluster yang tidak terlibat merasa khawatir. Bukan hanya karena ini bergabung dengan dinasti Crimson untuk menargetkan dunia berkedip, klan juga tidak mau menyerahkan posisi mereka di cincin bintang yang hancur. Mereka ingin menguasai 2 Starfield penuh. Nafsu makan mereka keterlaluan. Oleh karena itu, peradaban Star Cluster ini berharap untuk melemahkan posisi politik klan di Shattered Star Ring sehingga rencana mereka tidak berjalan dengan lancar. Mereka tidak bisa menghentikan klan dari pergi ke dunia berkedip di masa depan, tetapi mereka bisa melemahkan reputasi mereka di Shattered Star Ring. Kamu ingin berkembang di 2 Starfield secara bersamaan. Kamu tidak terlihat cantik, tetapi kamu pasti bermimpi besar. Begitu kekuatan salah satu dari mereka tumbuh terlalu besar, peradaban lain tidak akan keberatan menargetkan peradaban itu bersama. Itu untuk merusak pesaing serta melindungi keuntungan mereka sendiri. Tindakan Han Xiao terjadi untuk memukul klan di tempat yang menyakitkan, memberikan peluang besar bagi peradaban bintang klaster lainnya. Tiba-tiba, klan menghadapi situasi di mana mereka menjadi sasaran semua orang. Ini menyebabkan mereka mengalami banyak masalah. Klan benar-benar membenci nyali Han Xiao, insiden ini telah memengaruhi seluruh strategi mereka. Namun, setelah begitu banyak upaya pembunuhan yang gagal, klan tidak punya cara untuk berurusan dengan Han Xiao. Mereka tidak punya pilihan selain menyelesaikan masalah ini dari perspektif politik. Selama setengah bulan terakhir, Purple Crystal dan klan terus bertengkar secara verbal.
Satu pihak sangat menuduh, dan pihak lain bersikeras tidak mengakui apapun. Sederhananya, inilah situasinya. Kamu kejam, berdarah dingin, dan kamu tidak masuk akal. Clan berseru. Bukan kamu. Purple Crystal membalas. Pembicaraan seperti ini terus berulang. Kejadian ini bahkan mempengaruhi dinasti Crimson. Dinasti Crimson mengirim utusan untuk pergi ke klan dan menyelidiki ini sepenuhnya. Dinasti Crimson sedang bernegosiasi dengan Federasi Cahaya tentang hak-hak dunia yang berkedip. Pada saat yang genting seperti itu, klan kebetulan terlibat dalam skandal mereka yang terhubung dengan Valen Ark. Orang itu adalah penjahat yang dicari oleh ketiga peradaban universal, identitasnya sangat sensitif. Klan adalah antek baru dinasti Crimson, sehingga skandal itu memengaruhi dinasti Crimson dan mengirim chip negosiasi politik gratis ke Federasi Cahaya. Ini membuat dinasti Crimson sangat jengkel. Sikap mereka tentang ini sangat jelas. Apa yang salah denganmu, nak? Beberapa kecerdasan itu mencapai Ralph. Dia berbagi informasi orang dalam tentang insiden ini dengan Han Xiao. Pada hari ini, dia memanggil Han Xiao sekali lagi untuk membicarakan ini, memberitahunya apa yang telah terjadi. Dinasti Crimson telah mengganggu. Mereka telah membuat perjanjian dengan kami atas nama klan. Klan akan menyerahkan sebagian haknya di Sateret Star Ring. Sebagai gantinya, kita harus dengan cepat menekan insiden ini. Petik 2. Apakah kamu setuju untuk itu? Han Xiao penasaran. Bagaimanapun, sekarang peradaban universal telah mengganggu negosiasi, kita tidak bisa terus mendorong. Ada beberapa peradaban yang menghubungi Federasi Cahaya secara pribadi, berharap bahwa Federasi Cahaya akan berbicara untuk kita. Mereka mungkin berpikir bahwa ketika Federasi Cahaya sekarang berjuang untuk dunia yang berkedip, mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk melukai dinasti Crimson. Namun, untuk beberapa alasan, Federasi Cahaya belum melakukan apa-apa. Jadi, kita hanya bisa berhenti di sini. Petik 2. Han Xiao mengangguk. Ini adalah kelemahan dari menjadi seorang antek. Dinasti Crimson menyerahkan keuntungan atas nama klan untuk mengurangi kerugian mereka sendiri. Tentu saja, dinasti Crimson belum mau kehilangan bidak catur ini, jadi mereka pasti menjanjikan sesuatu pada klan sebagai balasannya. Karena klan ingin terlibat dalam dunia berkedip, mereka hanya bisa menerima pukulan dan tidak mengatakan apa-apa. Jadi, kejadian ini telah berakhir. Ya, kita tidak bisa melanjutkan lagi. Berapa harga yang dibayar klan? Itu rahasia, dan aku tidak tahu. Peradaban Star Cluster lainnya semua akan membagi keuntungan yang telah diberikan klan. Petik 2. Lalu, perang rahasia, Han Xiao mengangkat alisnya. Ralph menghela nafas dan berkata, aduh, itu harus terus. Dinasti Crimson menolak untuk berbicara tentang apapun mengenai perang rahasia, dan peradaban bintang klaster lainnya berhenti peduli setelah mereka mendapat keuntungan yang diberikan oleh klan. Jelas, mereka berharap kita akan terus bertarung dan saling menyakiti. Itu lebih bermanfaat bagi mereka seperti itu. Petik 2. Tidak ada teman yang bertahan selamanya, hanya untung. Sungguh realistis. Han Xiao menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Dalam alur cerita aslinya, dinasti Crimson hanya akan mewakili klan untuk bernegosiasi pada akhir perang rahasia. Namun, sekarang, mereka tidak punya pilihan selain membersihkan kekacauan yang telah dibuat klan. Ini karena dia. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu pasti akan mengubah arah dari keseluruhan alur cerita. Han Xiao merenung. Dia merasa bahwa karena klan berdarah cukup parah, untuk sembuh, mereka mungkin lebih fokus dalam perang rahasia dan bertarung lebih bersemangat. Dia berbagi pemikiran ini dengan Ralph, yang tersenyum aneh. Apakah kamu tahu bahwa karena ini, Heber menjadi tidak senang dengan klan? Mata Han Xiao berbinar, dan dia mulai berspekulasi. Awalnya, Tyran adalah satu-satunya sekutu klan Beyond Great A. Karena klan sedang main-main dengan Escort dan ditangkap oleh Heber dalam tindakan itu seperti seorang istri yang menemukan nyonyanya. Sepertinya perang rahasia akan menjadi jalan buntu. Itu harus berlangsung sampai awal versi 3.0. Han Xiao cukup puas dengan hasil ini. Menciptakan masalah internal dan eksternal untuk klan adalah hadiah kembali untuk upaya pembunuhan klan yang konstan. Satu hal lagi, Serbia kelima memberitahu kami bahwa kamu ingin meminjam kemampuan Rosalind untuk membantu Godora membersihkan konflik garis keturunan mereka. Betul, Han Xiao menyipitkan matanya. Hal ini sedikit sensitif, jadi dia ingin mengundang kita untuk menjadi notaris dan melaksanakan rencana ini dengan nama Purple Crystal. Bagaimana menurut kamu? Han Xiao tertegun, lalu dia menemukan jawabannya. Serbia kelima telah membuat pilihan dan memutuskan untuk mengambil sarannya. Serbia kelima bahkan telah menemukan alasan yang lebih baik untuk menggunakan nama Purple Crystal untuk melaksanakan rencana tersebut, sehingga kelihatannya itu adalah peradaban tingkat tinggi yang membantu Godora. Sebagai peradaban Star Cluster terlibat, pemerintah Godoran akan menerima jauh lebih sedikit ketidaksetujuan, dan rakyatnya akan menerimanya lebih mudah.
Banyak yang akan merasa bahwa peradaban tingkat yang lebih tinggi lebih dapat diandalkan daripada pemerintah mereka sendiri. Han Xiao memikirkannya, mengakhiri panggilan, dan memanggil Serbia kelima. Itu diambil tepat setelah satu dering. Jelas, Serbia kelima telah menunggu. Yang Mulia Black Star, aku berencana untuk menggunakan metode kamu, tapi aku harap ini bisa dilakukan dengan nama peradaban kristal ungu. Mungkin kami tidak akan dapat mengumumkan bahwa ini adalah rencanamu. Serbia kelima langsung ke titik. Tapi aku bersedia membayar harga yang lebih besar secara pribadi. Bagaimana menurut kamu? Han Xiao menggaruk kelopak matanya dan berkata, baiklah kalau begitu. Tujuan utamanya adalah menyelesaikan misi Bloodline, jadi dia tidak terlalu peduli apakah pencapaian yang relatif kecil ini akan diumumkan atau tidak. Serbia kelima merasa lega. Dia menjelaskan, bagus sekali. Bukannya aku tidak mempercayai kamu, tetapi masalah ini terlalu penting. Aku harus menemukan metode yang lebih lembut sehingga orang-orang Godora akan lebih bersedia menerimanya. Petik 2. Sebenarnya, ini hanyalah salah satu faktor. Serbia kelima masih tidak terlalu yakin karena Han Xiao bukan kekuatan resmi, jadi dia telah menarik peradaban kristal ungu sebagai asuransi. Tentu saja, dia tidak akan menyuarakan alasan ini. Karena kamu setuju, aku akan membawa Rosalind untuk mendiskusikan detailnya. Oke, aku akan meminta Nagakin menjemputmu. Datang ke planet ibu kita secara langsung. Petik 2. Petik 2. Nagakin lagi. Han Xiao tiba-tiba menyadari bahwa setiap kali dia berinteraksi dengan peradaban Godoran, mereka tampaknya mengirim Nagakin untuk menjamunya. Bukankah kalian teman? Serbia kelima bertanya-tanya. Dia membuang masalah yang tidak penting ini dan berkata, ngomong-ngomong, aku akan menunggumu di planet ibu kita. Han Xiao mengangguk dan menutup komunikasi sebelum memanggil Rosalind. Berkemas dan bersiap-siap, aku punya pekerjaan untukmu. Beberapa hari kemudian, di planet induk Godora, sebuah pesawat ruang angkasa mendarat di dermaga militer. Han Xiao dan Rosalind berjalan keluar dari Palka dengan Nagakin memimpin di depan. Mereka mengambil mobil yang melayang dan tiba di gedung urusan pemerintah. Han Xiao dan Rosalind langsung menuju ke kantor Serbia kelima. Kamu akhirnya di sini. Serbia kelima telah menunggu cukup lama. Dia dengan cepat berdiri dan menyambut Han Xiao. Setelah beberapa salam, mereka duduk. Serbia Rosalind ukuran kelima naik dari waktu ke waktu. Pada titik ini, Rosalind menunjukkan tampang paus yang dulunya mulia dan anggun dengan mata tenang. Serbia kelima tidak bisa menemukannya. Dia hanya merasa bahwa wanita ini memiliki getaran menjadi seseorang yang sangat penting dan tidak sederhana. Kedua belah pihak telah bekerja bersama selama bertahun-tahun dan sangat akrab satu sama lain, jadi Han Xiao langsung bertanya, potong untuk mengejar, rencana apa yang kamu miliki? Dengan posisinya sekarang, peradaban sistem bintang tidak sepenting sebelumnya. Dia berencana untuk dengan cepat menyelesaikan misi Bloodline dan mendapatkan hadiah misi Great S. Dia masih punya waktu sebelum liburannya berakhir. Ditambah lagi, klan bermasalah dengan konflik internal, jadi dia tidak diperlukan dalam perang untuk saat ini. Dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu di garis keturunan. Dia berencana untuk menggunakan sisa liburan untuk melakukan misi dan mendapatkan lebih banyak hadiah acak. Yang terbaik adalah memiliki lebih banyak kartu penyelesaian misi dalam stok sebelum versi 3.0 tiba. Sesuai dengan kemampuan Rosalind, kami telah menyiapkan beberapa rencana untuk dipilih. Serbia kelima mengambil beberapa file dan memberikannya kepada Han Xiao.